Jadi film ini dimulai dengan seorang aneh bernama Shin yang terjebak dalam permainan yang sangat kacau di mana keluar dari permainan benar-benar tidak mungkin. Seperti kematian benar-benar ada di ambang. Dia berjuang melalui semua kekacauan ini dan akhirnya menghadapi bos terakhir. Penjaga gerbang Origin, Shin mengalahkannya dengan harapan dia akan membebaskan semua pemain lainnya. Tapi kejutan. Si brengsek tidak bisa keluar. Tepat ketika dia berpikir dia bebas, sebuah gerbang muncul di belakangnya dan membutakannya tiba-tiba. Maju 500 tahun dan anak kita terbangun di sebuah ladang. Sangat terkejut melihat statistiknya meningkat ketika dia memeriksa jendelanya. Tidak buruk kan? Dia bertanya-tanya apakah mengalahkan bos terakhir ada hubungannya dengan itu. Tapi kemudian dia tenang. Berpikir jika dia bisa mengalahkan permainan, dia akan bisa keluar. Tapi mari kita jujur, pecundang ini bahkan tidak bisa menemukan tombol keluar. Dia memeriksa pemain lain, tapi kejutan lagi, tidak ada yang muncul karena dia tidak terhubung ke jaringan. Dia merasa permainan sedang mempermainkannya, tapi dia masih bisa menggerakkan anggota tubuhnya, jadi dia bingung. Bertanya-tanya apakah ini benar-benar kenyataan, dia berteriak dan berguling-guling seperti orang yang berantakan, menyadari dia tidak akan menemukan jawaban. Hanya bersantai di sana, dia menggunakan item sihir burung ini untuk pulang dalam perjalanannya. Dia melihat tembok besar dan kastil dan bertanya-tanya kapan semua ini dibangun, ketika akhirnya dia sampai di rumah. Dia menemukan beberapa preman yang tidak berguna mengganggu seorang gadis karena dia tidak mau memberitahu di mana tuannya berada. Mereka mencoba membawanya pergi. Tetapi malah menabrak penghalang dan panik ketika mereka menghadapi makhluk besar yang jelek dan mulut besar itu melarikan diri. Meninggalkan gadis itu di sana, monster besar yang menakutkan mencoba mengganggunya. Tetapi Shin melompat masuk dan mengalahkannya seperti juara sejati. Meninggalkannya tergeletak di tanah seperti ayam tanpa kepala, tepat ketika dia membuka matanya. Gadis itu berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya dan memperkenalkan dirinya sebagai Tira Lucien. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Shin. Tira penasaran apakah dia tahu tuannya karena dia menyebutkan namanya sebelumnya. Tetapi Shin hanya bingung. Dia terkejut dia tidak tahu tuannya Senerazor yang merupakan pemilik toko di Moon Sanctum setelah berpikir keras. Satu-satunya Sene yang bisa dipikirkan Shin adalah seorang wanita yang merupakan salah satu karakter pendukungnya. Jadi dia bertanya di mana tuannya. Tetapi dia tidak mau memberitahunya karena mereka baru saja bertemu dan para preman itu mengejar informasi yang sama. Tira menyebutkan dia bisa mengirim pesan kepada tuannya. Karena itu adalah tugasnya, tetapi akan dikenakan biaya 1000 permata. Tepat sebelum tanda dolar muncul, Shin mengeluarkan koin penjara emas dari kotak item sihirnya. Dan memberikannya, Tira bertanya bagaimana orang biasa sepertinya memiliki sesuatu yang begitu berharga. Hanya digunakan oleh raja dan orang-orang kaya, bagi Tira, koin emas itu bernilai setidaknya 10 miliar permata. Tetapi bagi Shin, itu seperti uang receh. Tira terkejut dan bertanya siapa dia, dan dia hanya bersikap santai. Mengatakan dia hanya seorang petualang biasa dan seorang manusia tinggi. Tira menjelaskan bahwa manusia tinggi telah punah. Selama Senja Kemakmuran, sebuah peristiwa sejarah besar dari 500 tahun yang lalu ketika banyak orang menghilang. Jadi ya, dunia ini 500 tahun lebih maju dari peristiwa permainan. Shin berterima kasih padanya dan menyerahkan koin itu. Dan mengatakan dia berharap bisa mengenalnya. Tira yang belum pernah melihat kekayaan tidak percaya dia benar-benar ingin memberikannya. Dia mengumpulkannya dengan sangat bersemangat untuk akhirnya memegang koin penjara emas yang dia impikan. Shin memberitahunya itu bisa sangat membantunya. Karena elf melakukan sihir, dia memuji rambut hitam, mata emas, dan kecantikannya. Tetapi Tira seperti tidak mau. Itu hanya ilusi dari tuanku untuk menyembunyikan identitasku. Dia menjelaskan bagaimana rambut hitamnya membawa sial. Seperti monster yang terus menyerang desanya sampai dia diusir, tetapi tuannya menyelamatkannya dan menciptakan penghalang. Yang menjaga keamanannya selama 100 tahun, Shin berpikir itu karena kutukan yang diceritakan oleh para pecundang itu. Dia bertanya apakah ada cara untuk mengangkat kutukan itu, tetapi dia mengatakan belum. Tuannya sedang menyelidikinya, dia mengakui bahwa dia baik-baik saja tinggal di bawah penghalang. Meskipun dia tidak bisa meninggalkannya. Ketika Shin bertanya apakah rambutnya selalu hitam, dia mengatakan dulunya perak. Tetapi itu berubah suatu hari ketika kutukan itu menyerangnya. Shin memikirkannya sejenak, membuka jendela permainannya dan boom. Lihat, dia memiliki hadiah terkutuk, kutukan acak yang mengubah warna rambutnya dan memicu serangan monster. Dia mencoba mengangkat kutukan itu dengan kekuatannya tetapi hanya sedikit rambutnya yang kembali normal. Dia sangat senang melihat rambutnya kembali seperti semula. Setelah 1 abad, dia menyuruhnya mencoba keluar dari penghalang, berjanji akan menangani monster yang mungkin muncul,
Dia gugup tetapi cukup berani untuk mencoba. Tidak ada yang terjadi saat mereka berjalan melalui hutan untuk sementara waktu dan akhirnya dengan air mata di matanya. Dia merasa sangat lega melihat langit yang cerah dan merasakan udara luar lagi. Tira berterima kasih kepada Shin dan dia senang bisa membantunya. Dan dia menyebutkan bahwa tuannya tidak akan kembali untuk sementara waktu dan bertanya apa rencananya sekarang. Shin berkata, "Aku ingin menjelajahi kota terdekat." Dia sangat penasaran tentang dunia dan ingin melihat apakah karakter pendukung lainnya ada di luar sana. Karena Sene masih hidup dan baik-baik saja, Tira ingat tempat yang disebut Kerajaan Bayrelift, yang menurutnya harus dia kunjungi. Dia memberinya surat pengantar untuk membantunya melewati pemeriksaan. Shin terkejut dia memberinya sesuatu seperti itu begitu cepat setelah bertemu. Tetapi dia berkata dia pantas mendapatkannya karena telah mengangkat kutukannya. Dan dia terlihat keren dan dapat dipercaya. Setelah beberapa saat, Tira berjanji untuk memberitahunya ketika tuannya kembali. Dan dia berangkat ke Kerajaan Bayrelift. Ketika dia sampai di sana, dia cukup beruntung untuk melewati antrean panjang. Berkat surat itu, seorang pria acak memberitahunya bahwa surat itu pada dasarnya adalah ID-nya untuk mendapatkan audiensi dengan raja. Jadi dia lebih baik menyimpannya. Pria ini membawanya ke kuil petualang dan kemudian pergi. Shin berpikir itu akan menjadi tempat yang solid untuk mendapatkan informasi. Jadi dia masuk, dia bertemu dengan petugas kuil dan memberitahunya bahwa dia ingin mendaftar sebagai petualang. Dia menunjuk ke arah tempat untuk mendaftar. Ketika dia sampai di sana, dia bertemu seorang gadis yang terlihat persis seperti petugas pertama. Ternyata dia adalah Celica, saudara kembar yang lebih tua dan gadis pertama bernama Celica. Shin membayar biaya pendaftaran dan mengisi dokumen untuk kartu guildnya yang memakan waktu hampir sepanjang hari dan di adegan berikutnya. Kita melihat Shin bersantai di restoran guild menunggu makanannya, dia memeriksa armor pelanggan lain. Menyadari semuanya berkualitas lebih rendah daripada yang biasa dia gunakan dalam permainan. Sedikit kemudian, Celica yang tua dan genit menyajikan makanannya. Dan dia terkejut menemukan dia di dapur. Dia mengklaim dia membantu ketika tidak sibuk. Shin menyantap makanannya dan ternyata rasanya enak. Kemudian Celica bersandar dan membisikkan bahwa dia mendengar dia memiliki surat pengantar dari Munsanchtum. Shin mengangguk dan dia bertanya apakah dia bisa memverifikasinya. Dia memberitahunya untuk menunggu sampai dia selesai makan. Dari Munsanchtum, Shin mengangguk dan dia bertanya apakah dia bisa memverifikasinya. Dia memberitahunya untuk menunggu sampai dia selesai makan. Tiba-tiba seorang pria berotot dengan wajah bercorak dua muncul di tempat kejadian memperkenalkan dirinya sebagai Barlus Heim. Di ruang pribadi, Barlus sangat ingin memastikan apakah surat itu asli. Dia menyusun surat pengantar lain di samping surat Shin dan kartu-kartu itu mulai bersinar mengonfirmasi bahwa itu sah. Shin menyebutkan bahwa Tira memberinya surat itu dan kepala guild membagikan beberapa hal yang mungkin terlupakan Tira untuk disebutkan. Pada dasarnya surat ini membantunya melewati pemeriksaan di sebagian besar tempat, semua guild menerimanya. Dan bahkan bisa membawanya bertemu raja di tempat-tempat seperti Bayreuth. Ini seperti akses VIP yang sangat kuat, tapi ya. Banyak orang berusaha merebutnya tanpa alasan yang jelas. Barlock menyarankan untuk menghancurkan surat itu di guild jika Shin merasa tidak percaya diri untuk menyimpannya dengan aman. Tetapi Shin merasa yakin. Dia bersikeras bisa melindunginya dan tidak akan mengecewakan Tira yang telah mempercayainya. Mereka mengakhiri pertemuan dengan tos. Dan Barlus tidak sabar untuk melihat Shin mengeluarkan kemampuannya setelah hari yang panjang. Shin terjatuh di sebuah penginapan berharap untuk hari esok. Agar bisa naik level setelah mendapatkan kartu guildnya, keesokan harinya dia bangun tetapi sayangnya. Pria itu sepertinya tidak bisa bangun di dunia nyata. Dia pergi ke guild dan Celica memuji penampilannya yang baru. Dia tersipu, berpikir seorang petualang tingkat bawah tidak seharusnya terlihat begitu keren. Dia menyerahkan kartu guildnya. Menjelaskan bahwa ada 9 peringkat petualang dari SS dan S hingga A sampai G, dia mendapatkan poin untuk naik level dengan menyelesaikan pekerjaan. Dan dia hanya bisa mengambil pekerjaan hingga 2 peringkat lebih tinggi dari dirinya, dengan semangat. Shin menunjukkan pekerjaan pertama yang dia pilih dari papan yaitu memanen rumput hilt. Celica mengatakan ada kebutuhan besar untuk itu. Sebagai bahan ramuan dan tidak ada batas waktu. Saat Shin berangkat, Celica berpikir dia pria aneh karena tidak pamer. Meskipun Barlus tahu seberapa terampil dia sebenarnya, 3 jam mencari rumput hilt kemudian Shin mulai bertanya-tanya mengapa dia belum menemukan apa-apa. Dia mengira ini akan sangat mudah, dia memutuskan untuk bersantai karena monster di sekitarnya mungkin cukup lemah. Untuk diatasi dengan senjata dasar, tiba-tiba peta miliknya mulai menunjukkan monster yang bergerak cepat. Itu adalah Skull Face Jack level 359. Yang membawa pedang tipe cahaya dan perisai yang kuat,
Dia melihat sebuah kereta tidak jauh dan menyadari makhluk ini sedang dalam amukan. Meskipun peta miliknya terlihat sedikit aneh, Shin mempertimbangkan untuk melancarkan serangan cepat tetapi Skull Face Jack sangat gesit. Pria itu memblokir dan menghindar seperti seorang profesional. Pedangnya tampaknya tidak memberikan banyak kerusakan jadi dia meluncurkan gerakan limit off-nya. Mengayunkan dengan keras, monster raksasa itu jatuh, menghilang dan meninggalkan Shin dengan sebuah batu permata sementara pedangnya terbang. Shin merasa bersemangat, dia akhirnya menyadari seberapa kuat dirinya dan mungkin permainan ini akan menjadi liar. Tiba-tiba pedang tipe cahaya itu menghancurkan jendela kastil menyebabkan semua orang panik. Mengira Yang Mulia sedang diserang, Lady Rion, sang putri, memberitahu para penjaga untuk segera memanggil seorang penilai. Untuk memeriksa bahan pedang itu dan mencari tahu siapa yang melemparkannya ke dalam kastil. Sementara itu Shin kembali ke kerajaan. Dan menemukan kerumunan berkumpul di sekitar 4 orang yang terluka, dia bertanya kepada pria yang menunjukkan jalan kepadanya apa yang terjadi dan pria itu menjelaskan bahwa 12 orang disergap oleh Skullface di hutan tetapi hanya 4 yang selamat. Pasti itu kereta yang hancur yang dia lihat sebelumnya. Orang-orang ramai membicarakan tentang pedang yang terbang keluar dari hutan dan menghantam kastil tetapi untungnya tidak ada yang terluka. Pria itu bertanya kepada Shin apakah dia tahu sesuatu, tetapi Shin dengan cepat menjawab tidak, hanya sedang memanen rumput hilt. Pria itu memberitahunya untuk menghubunginya. Jika dia ingat sesuatu, karena pihak berwenang yang lebih tinggi sedang menyelidiki kasus tersebut. Shin senang tidak ada yang terluka di kastil. Dan mampir ke guild untuk memberitahu mereka. Ketika dia tiba, dia melihat sekelompok orang mengobrol tentang wajah tengkorak. Dia memberitahu Celica bahwa dia telah mengalahkan wajah tengkorak dan mendapatkan sebuah batu permata darinya. Dia menyebutkan bahwa monster ini adalah yang unik. Dengan pedang yang sangat besar dan bahkan menghancurkan senjatanya. Reaksi Celica tampaknya membuat Shin ingin melihatnya tersipu. Tetapi kemudian seorang wanita elf muncul dan memberitahunya untuk berhenti menggoda rekannya. Wanita elf itu memperkenalkan dirinya sebagai Els. Celica membisikkan bahwa Shin telah mengalahkan wajah tengkorak Jack, dan Els berkata tidak mungkin, itu sulit dipercaya. Sayangnya, Shin tidak membawa monster itu bersamanya karena perlengkapan Skullfudge tidak ada yang istimewa. Els memberitahunya bahwa dia akan membutuhkan peringkat B atau sejumlah uang yang cukup besar untuk mendapatkan perlengkapan dari monster level Jack. Meskipun Shin tidak terlihat seperti tipe petualang, dia mengambil batu permata itu untuk memeriksa apakah memiliki mana Skullfudge Jack. Dia bertanya kepada Els apakah wajah tengkorak sering muncul di hutan utara, dan dia menjelaskan bahwa monster undead muncul ketika mana bergabung dengan dendam orang yang telah meninggal. Hutan utara dipenuhi dengan makhluk buas yang merenggut banyak nyawa. Shin juga menyebutkan bahwa wajah tengkorak Jack istimewa karena levelnya 359. Dia memberitahu Celica untuk menggunakan batu permata itu untuk menganalisis kekuatan monster. Sementara dia menangani meja penerimaan. Setelah Celica menjauh, Els memberitahu Shin bahwa jika apa yang dia katakan benar. Dia sekuat partai peringkat A sendirian. Dia tahu apa yang terjadi, jadi Shin memintanya untuk menjaga ini di antara mereka. Setelah itu, Shin pergi ke restoran dan tebak siapa yang muncul, itu Celica. Dia bertanya apakah saudara kembarnya, Celica, bekerja di sini, dan dia menjawab ya. Dia membawakan minuman untuknya dan bertanya apakah dia bisa berbagi meja dengannya. Beberapa saat kemudian, seorang pria tinggi dan bugar masuk seolah-olah memiliki tempat itu dan duduk tepat di depan Shin. Yang tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa pria ini. Shin menyadari bahwa pria itu menggunakan tombak sihir legendaris bernama Venom. Tetapi pria itu dengan cepat memperkenalkan dirinya. Namanya Wilhelm Avis dan dia sama sekali tidak terpengaruh oleh aura pemula Shin. Shin bertanya tentang hal-hal apa yang telah dilakukannya untuk menakut-nakuti orang. Dan Wilhelm berkata orang-orang memanggilnya Wilhelm si vampir karena dia mengalahkan banyak undead. Shin berkomentar mungkin karena kulitnya yang pucat. Mendengar ini, orang-orang mulai merasa kasihan pada pria malang itu, berpikir dia terlihat seperti seseorang yang meminta masalah. Wilhelm menjelaskan bahwa itu karena kemampuan menguras dari Venom, yang dapat mengonsumsi kekuatan hidup dan memberikannya kepada pengguna. Tepat saat itu, Celica tiba dengan makanan untuk kedua pria itu dan mereka mulai makan. Selanjutnya, Shin memeriksa perpustakaan. Bersemangat untuk belajar lebih banyak tentang dunia ini, dia menemukan sejarah kerajaan Bayrelift yang didirikan 511 tahun yang lalu. Mengingat Tira memberitahunya tentang senja kemakmuran yang terjadi 500 tahun yang lalu, dia berpikir itu pasti sekitar waktu itu.
Dia terus membolak-balik halaman sampai dia menemukan satu yang menyebutkan ras-ras dalam permainan yang mewakili orang-orang di dunia ini. Kembali di kastil, Barlus dan kru sedang mengadakan pertemuan tertutup untuk membahas situasi pedang dan monster. Barlus melaporkan bahwa pembunuh hanya kembali dengan sebuah batu permata yang saat ini sedang diperiksa. Seseorang dari kastil bertanya, "Mengapa pembunuh tidak mengambil pedang atau armor Skulfaci?" Dan seorang wanita menjawab bahwa pembunuh tidak menganggapnya mengesankan. Pria itu juga menyebutkan bahwa penilaian mengonfirmasi bahwa permata tersebut berada di level 369. Barlock menyarankan untuk mengawasi monster serupa di hutan. Pria lain ikut menimpali mengatakan bahwa level monster tersebut sebanding dengan raja. Dan seorang wanita menyebutkan bahwa dia telah mengirim penyelidik untuk menyelidikinya. Barlus memperingatkan bahwa wajah tengkorak muncul di malam hari. Jadi para kesatria harus dalam keadaan siaga tinggi. Pria itu kemudian bertanya tentang perlengkapan tidak biasa yang dimiliki wajah tengkorak dan identitas pembunuhnya. Barlus mengungkapkan bahwa dia hanya bisa mengungkapkan informasi tentang pedang tersebut karena si pembunuh meminta untuk merahasiakan identitasnya. Pria itu menyebutkan ada teori bahwa pedang yang menghantam kastil dan wajah tengkorak yang jatuh saling terkait. Karena semuanya terjadi pada hari yang sama, Barlus bertanya jenis pedang apa itu dan pria itu mendekat. Mengatakan untuk menjaga ini hanya di antara mereka sebelum menjelaskan bahwa pedang tipe cahaya mungkin bahkan lebih legendaris daripada pedang kerajaan mereka. Sekarang semua orang sangat penasaran siapa si pembunuh yang tidak tahu itu. Pada suatu hari yang cerah, Shin hanya bersantai di bangku sambil mengunyah makanan. Ketika seorang gadis kecil muncul menatapnya seperti dia adalah camilan, dia menawarkan makanan padanya dan dia langsung merebutnya. Bagi Shin, dia memiliki aura gadis harimau tetapi dia tidak terlihat seperti pengemis, jadi dia bertanya-tanya apakah dia tersesat. Setelah melahap makanan itu, dia berterima kasih dan memperkenalkan dirinya sebagai Mil. Dia membalas perkenalan itu dan bertanya kemana dia akan pergi. Ketika Wilhelm muncul, Mil menunjuk ke Wilhelm dan memberitahu Shin bahwa dia di sana untuk menjemputnya. Kedua petualang itu cukup terkejut bertemu lagi dan Shin bertanya apakah Mil adalah anak Wilhelm. Dan dia menjelaskan bahwa dia adalah salah satu anak dari panti asuhan gereja dan dia seharusnya mencarinya. Tepat ketika mereka akan pergi, Mil berlari kembali ke Shin dan berbisik di telinganya untuk menyelamatkan rubah di hutan utara. Malam itu, Shin tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa dia memilihnya untuk misi ini, tetapi dia tahu dia perlu menghubungi Sene. Dia hanya berharap itu bukan jebakan maut yang menunggu untuk terjadi keesokan harinya. Dia mengunjungi tempat suci bulan untuk bertanya kepada Tira tentang pedang ini yang dia miliki. Tetapi dia hanya tahu itu adalah pedang kuno. Shin memberitahunya bahwa itu adalah Blue Moon, pedang gurunya. Dia menambahkan bahwa hanya penciptanya dirinya sendiri dan Sene atau orang-orang yang mereka pilih yang bisa menggunakannya. Tira melihat pedang itu dan sedikit panik. Khawatir itu mungkin menelannya jika dia memegangnya. Akhirnya dia mengakui bahwa segala sesuatunya menjadi aneh setiap kali dia datang. Shin meminta maaf dan mengatakan bahwa Blue Moon akan memberitahunya jika Sene mengingatnya. Dia akhirnya setuju untuk menyimpannya. Dia juga memberinya 2 surat yang akan membantunya mengetahui jika dia mendengar dari Sene. Dia memberitahunya untuk hanya menulis nama penerima dan mengatakan kirim-kira penasaran mengapa dia tidak melakukannya sendiri, dan dia menjelaskan bahwa dia mencoba malam tadi tetapi tidak berhasil. Dia bertanya-tanya apakah kartu-kartu itu akan berhasil, jadi Shin mengujinya dan dia mengonfirmasi bahwa itu berhasil tetapi tidak untuk Sene. Kartu-kartu itu hanya berfungsi jika kamu telah bertemu seseorang di dunia ini. Tiara bertanya apakah dia bisa berbagi beberapa kartu dengannya karena dia mungkin membutuhkannya untuk ambisi sihirnya. Shin menyarankan itu bisa menutupi biaya mengirim pesan dan dia setuju lalu dia pergi. Sementara orang yang malang itu mulai merenungkan apa yang akan dia lakukan dengan kartu-kartu itu, Shin melanjutkan perjalanannya ke hutan utara. Tetapi dia tidak tahu bagaimana menyelamatkan rubah saat dia semakin dalam. Dia mendengar suara berteriak pergi-pergi. Dia bertanya-tanya apakah itu semacam penghalang. Tetapi karena ketahanannya terhadap gangguan mental sangat kuat itu tidak memengaruhinya tetap. Itu adalah tanda merah besar bahwa ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia terus bergerak sampai dia mencapai sebuah kuil. Obrolan mentalnya berhenti di sana. Dan saat dia masuk, dia mendengar sesuatu jatuh. Penasaran seperti biasa, dia memeriksanya dan menemukan seekor rubah kecil terjebak dalam lingkaran sihir. Dia memperhatikan bahwa rubah itu teracuni dan terkutuk, jadi dia cepat-cepat mengangkatnya dan menyembuhkannya sesaat kemudian. Dia mendengar suara dan memeriksa peta. Wow, banyak musuh muncul. Dia melangkah keluar dan mengeluarkan tombak. Menaklukkan semuanya dalam satu serangan, tetapi kemudian dia melihat beberapa musuh yang tidak ada di peta sebelumnya. Dan bertanya-tanya ada apa? Tiba-tiba 2 patung hewan di kuil berubah menjadi monster raksasa, golem yang terinvasi. Level 674, mereka mencoba melompat ke arahnya tetapi dia menghindar. Pertama dia mengeluarkan bayangan untuk menahan mereka.
Tetapi mereka melepaskan miasma jahat yang membutakannya. Dia memperhatikan bahwa itu juga menyakiti rubah dan dia terjebak dalam kegelapan. Tanpa petunjuk di mana musuh berada. Saat dia mencoba mencari langkah selanjutnya, rubah itu mengeluarkan suara yang membimbingnya ke lingkaran sihir. Sekarang dia bisa melihat melalui kabut dan menargetkan musuh. Dia masuk dengan ikatan ark dan serangan bencana, mengalahkan golem, dengan mereka pergi. Miasma menghilang dan rubah tampak jauh lebih baik. Shin memeriksa statistik rubah dan melihat bahwa itu adalah elemen level 211, tampaknya ingin ikut bersamanya. Dan dia belum pernah melihat golem yang terinvasi dengan miasma dan anak kucing elemen dalam permainan sebelumnya. Jadi mungkin ini adalah petunjuk tentang bagaimana cara kembali ke dunianya. Sementara itu Master Sene menerima surat dari Tira dan bertanya-tanya di mana dia mendapatkan barang sihir itu. Dia memeriksa surat itu dan melihat nama Shin di dalamnya. Shin melangkah keluar dari kuil berencana untuk melapor ke guild ketika dia sampai di kota. Tetapi dia menyimpan elemen itu sebagai rahasia untuk saat ini, kemudian dia menjinakkan rubah kecil itu dengan syarat dia menjaga level dan spesiesnya tetap misterius. Dia menamainya Yuzoha. Beberapa menit kemudian dia menerima pesan dari Tira yang mengatakan bahwa dia mengirimkan catatan kepada gurunya. Dan akan memberitahunya jika dia mendengar balasan. Dia juga bertanya apakah mungkin untuk melampirkan barang ke kartu dan mengirimkan itu juga. Dia memberitahunya untuk menyapa Sene darinya dan kemudian menuju ke guild. Ketika dia sampai di guild, dia melapor kepada dua saudara kembar yang mengganggu. Mereka berusaha keras untuk menarik perhatiannya dengan kebodohan mereka tetapi dia tidak peduli. Dia menuju papan pekerjaan dan melihat pekerjaan penerus terampil yang dibutuhkan di panti asuhan di sebelah gereja di barat. Dia mengambil pekerjaan itu karena itu akan memberinya kesempatan untuk melihat Millie sendirian. Selanjutnya dia tiba di panti asuhan gereja. Dan meminta untuk melihat Millie tentang sesuatu. Dia bersinar ketika melihatnya dan berlari untuk memeluknya dengan betapa senangnya dia. Wanita di sana bisa tahu bahwa dia adalah orang baik. Shin memperkenalkan dirinya sebagai seorang petualang dan wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Tria. Dia adalah biarawati gereja. Dengan izin Tria, dia bertanya kepada Mila apakah ini rubah kecil yang dia bicarakan. Dan dia mengangguk dengan semangat. Dia berterima kasih padanya dan Shin memberitahu Yuzoha untuk juga berterima kasih padanya. Kemudian dia meminta Tria untuk berbagi lebih banyak tentang permintaannya. Tria menjelaskan bahwa dia mencari seseorang dengan keterampilan pemurnian untuk mengajarkannya kepada Millie. Shin bertanya-tanya untuk apa dia membutuhkannya. Untuk penyembuhan atau penyembuhan. Dia kemudian memberitahu Tria bahwa dia bisa mengajarinya tetapi terserah padanya. Tria mulai berbicara tentang imbalan. Tetapi Shin cepat-cepat memotongnya dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin uang. Sebaliknya dia ingin belajar lebih banyak tentang kekuatan Mil dan berharap dia akan berbagi informasi apapun yang didapat gereja. Tria terdiam sejenak mencoba memahami apa yang dia katakan sampai Mia meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja untuk melanjutkan. Kemudian dia menerima. Shin ingin tahu apakah ada orang yang datang ke gereja dengan sesuatu yang menarik untuk diceritakan. Terutama tentang kekuatan Mia, Tria memberitahunya bahwa Milai memiliki gelar komposer bintang. Dan terkadang memiliki visi liar tetapi tidak pernah salah. Dia bisa meramalkan masa depannya. Tria berpikir Milai mungkin meminta bantuannya karena dia melihat sesuatu untuk menjaga dirinya aman dari orang-orang jahat. Dia telah memberitahu krunya untuk berhati-hati kepada siapa mereka menyebutkan kekuatan Mila. Lalu dia menyebut Wilhelm yang membantu mereka dan menjaga orang jahat menjauh dari anak-anak. Mendengar ini Shin menerima pekerjaan itu. Tria memberitahunya bahwa dia juga akan mengajarkan Lasia, cucu mantan pendeta, untuk belajar keterampilan pemurnian. Shin berpikir itu masuk akal dan dia mengatakan itu akan membantu jika Leisha mewarisi gereja. Semua anak di panti asuhan sedang bermain dengan Yuzoha sementara Shin dan Mila duduk santai menonton semua orang ketika salah satu suster gereja mendekat. Dan bertanya apakah dia akan menyelamatkan mereka. Shin sedikit bingung apakah dia maksud mereka atau suster itu dan dia menjelaskan bahwa itu tentang suster yang berpotensi menutup panti asuhan. Dia mengatakan gereja tidak memiliki pendeta saat ini jadi mereka membutuhkan seseorang yang baru. Shin bertanya mengapa Tria tidak bisa mengambil alih dan dia menjelaskan bahwa itu harus seseorang dengan keterampilan khusus. Itulah sebabnya mereka membutuhkan keterampilan pemurnian. Dia menambahkan bahwa pendeta saat ini yang serakah ingin menutup panti asuhan. Dan putri mantan pendeta mungkin memiliki klaim yang lebih kuat terhadap gereja. Shin terkejut dan bertanya, mengapa seorang pendeta ingin menutup panti asuhan? Suster itu memberitahunya bahwa pendeta itu seorang pemalas yang hanya peduli pada uang. Tepat saat itu Mia melompat masuk mengatakan Shin akan menyelamatkan mereka yang membuatnya merasa jauh lebih baik. Shin bertanya kepada suster apakah Mil biasanya benar. Dan dia mengangguk. Dia mengelus kepala Mil dan dia terlihat sangat imut dan malu. Sesaat kemudian,
Tria keluar dari gereja memanggil Shin dan menemukannya bersantai di bawah pohon dengan semua anak tertidur di atasnya. Tria membawa saudarinya Lach untuk bertemu Shin dan memberinya tahu bahwa Lach bisa sedikit ceroboh. Tetapi sangat pekerja keras, Shin memberitahu Leisha bahwa dia akan mengajarinya keterampilan pemurnian tetapi terserah padanya untuk mempelajarinya. Kemudian dia bertanya apakah mereka tahu di mana sekelompok undead kuat muncul dan Tria mengatakan bahwa pesawat hantu adalah tempatnya. Tiba-tiba Wilhelm muncul mengenali Shin sebagai petualang yang mengambil misi itu. Dia langsung bertanya kepada Shin apa yang dia cari. Dan apa yang dikatakan para suster kepadanya? Shin menjawab bahwa mereka memberitahunya tentang Mil dan petualang dari panti asuhan. Yang membantu menjaga rahasianya tetap aman, Tria mendukung Shin dengan mengatakan dia adalah orang baik, ditambah Mil mengatakan itu tidak masalah. Wilhelm berkata jika Milia mempercayainya, maka dia juga baik. Shin meyakinkan mereka bahwa dia tidak akan membocorkan informasi atau melakukan hal-hal yang mencurigakan, tetapi Wilhelm segera mengarahkan tombak racunnya ke arahnya memperingatkan Shin agar tidak membuat kesalahan atau dia akan menjatuhkannya. Mereka bercanda tentang sikapnya yang tidak sabar memberinya sedikit ulasan yang keras. Shin menjelaskan bahwa Lasia perlu mengalahkan 200 undead di atas level 150 sambil memegang bola doa untuk belajar pemurnian. Leisha berkata, ini akan memakan waktu lama untuk membantunya. Shin mengatakan dia akan melemahkan monster-monster itu sehingga Leisha bisa memberikan pukulan terakhir yang dihitung untuk pembunuhannya. Dia menyebutkan bahwa mendapatkan bola doa bisa sulit tetapi dia sudah memilikinya jadi mereka siap. Pria tinggi dan bugar. Wilhelm berpikir Shin baik-baik saja tetapi bersikeras dia tidak bisa meninggalkan Lasia sendirian dengan undead level tinggi itu. Jadi dia bilang dia akan ikut serta Shin setuju dan Tria mendoakan Lasia semoga sukses. Pagi berikutnya Shin dan Yuzuhara sedang berjalan-jalan di koridor gereja ketika mereka melihat Wilhelm di depan. Dia mendekat dan bertanya apakah Shin adalah yang terpilih. Tetapi Shin berpura-pura tidak mengerti Wilhelm menjelaskan apa itu dan ketika Shin bertanya tentang kehidupan masa lalu Wilhelm bilang tidak. Itu sebagian besar hanya informasi tentang barang dan monster. Wilhelm mengakui dia belum pernah melihat siapapun yang ingat kehidupan masa lalu. Tetapi dia mengatakan dia tidak akan memaksa Shin untuk membagikan semuanya. Dia memperingatkan Shin untuk berhati-hati kepada siapa dia menyebutkan hal yang terpilih itu. Karena kebanyakan orang tidak tahu tentang itu, secara mengejutkan Wilhelm menunjukkan sedikit kekhawatiran yang membuat Shin bertanya-tanya apakah orang-orang benar-benar takut padanya. Tetapi dia mengabaikannya dengan mengatakan dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Shin melihatnya sebagai pahlawan yang melindungi panti asuhan. Tetapi Wilhelm mengatakan anak-anak menangis karena beberapa orang serakah tidak akan membiarkan mereka sendiri dan dia hanya ingin menenangkan mereka. Itu membuat Shin tertawa. Kemudian dia mendapatkan pesan dari Tira yang mengatakan dia sudah mendengar kembali dari gurunya. Dia akan kembali segera setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Dia ingin Shin tetap memberitahu mereka setelah dia meninggalkan berilik. Gurunya juga memiliki banyak pertanyaan tentang dirinya. Tepat saat itu bagian kiri atas antarmuka Shin mulai berkedip penting dan dia mengkliknya. Membuka surat pengantar dari Moon Sandstorm. Wilhelm melihatnya dan mengeluarkan suratnya sendiri. Mereka berdua terkejut menemukan bahwa mereka memiliki surat yang sama. Ketika mereka mendekatkan surat-surat itu, mereka beresonansi dan bersinar. Pagi berikutnya Shin, Wilhelm dan Lach menuju Ghost Planet untuk memburu beberapa undead. Lach sudah berkeringat deras. Shin memberinya bola doa dan memberitahunya untuk terus memegangnya. Mereka berjalan-jalan sampai mereka menemukan beberapa undead. Undead bergerak untuk menyerang dan Shin menghancurkan mereka dengan satu mantra ablution. Dia memberitahu Laisha untuk menghadapi Biohounds. Dia mengarahkan senjatanya ke undead yang terjatuh dan POV mereka menghilang saat gelombang musuh baru muncul. Shin dan Wilhelm melompat untuk bertarung sementara Laisha menyembuhkan dengan sihirnya. Mereka terus bergerak dan menghantam dinding biru seperti penghalang. Segel yang didirikan oleh guild Wilhelm menggesekkan kartu guildnya di atasnya dan itu terbuka saat mereka melewatinya. Wilhelm memperingatkan mereka bahwa undead setelah titik ini lebih tangguh jadi mereka harus lebih berhati-hati. Shin memeriksa peta dan melihat musuh di depan. Termasuk raptor terbungkus dan Jumkins. Dia memberitahu Wilhelm untuk menangani yang di depan. Dia akan mengambil yang di sebelah kiri. Dan Yuzuhara akan tetap bersama Laisha untuk menutupi kejutan apapun. Laisha melakukan penyembuhan besar-besaran dan naik level dengan cepat. Bahkan saat merasa agak takut sementara orang-orang dari kastil mendengar tentang undead di Ghost Planet dan bergabung dalam perburuan wajah tengkorak yang mereka temui kuat. Tetapi Lady Rion datang dengan pedang yang terbang ke kastil membuat segalanya jauh lebih mudah. Skuad elit dari kastil berjuang melawan wajah tengkorak besar dan seorang elf berambut perak bernama Sene muncul untuk membantu mengalahkannya. Dan setelah mereka mengalahkan monster itu, Sene menyembuhkan semua orang di kelompok elit dengan sihir penyembuhan luasnya. Mereka mengenalinya dan memberi hormat dan dia membalas gestur itu.
Kepala kelompok elit memberi pengarahan tentang penampakan Skullfatch baru-baru ini dan berharap yang terakhir adalah yang baru saja dia bunuh. Dia menyebutkan bahwa dia akan terus mencari dan mengingatkan mereka untuk menggunakan barang-barang sihir mereka jika mereka menemui monster. Si brengsek tinggi yang bugar menjatuhkan wajah tengkorak besar dan Lace tiba-tiba merasa aneh saat dia akan menggunakan sihirnya. Shin memberitahunya bahwa perasaan itu berarti dia hampir belajar keterampilan baru. Dia melamun berpikir mungkin dia sudah mati. Tetapi kemudian pikirannya dipenuhi dengan cara menggunakan keterampilan pemurnian. Shin mengucapkan selamat padanya karena naik level. Dan dia sangat bersemangat karena sekarang mereka bisa menyelamatkan panti asuhan. Mereka berencana untuk istirahat sejenak sebelum kembali ke Bay Relic. Tetapi kemudian mereka melihat energi magis di langit yang menghidupkan kembali orang mati. Sihir ini menguras kekuatan dari monster, menyebabkan mereka kehilangan wujud dan menghilang, kemudian mengumpulkan semua energi itu untuk membentuk monster besar. Dengan level 804, satu makhluk yang sangat mematikan yang ingin memangsa manusia. Mereka berpikir mereka akan baik-baik saja karena mereka memiliki segel. Tetapi kemudian monster besar itu melompat dan menghancurkan segel dengan satu pukulan. Bukan hanya monster itu tetapi sekelompok musuh wajah tengkorak lainnya muncul. Wilhelm berkata, "Ayo kita tembus dan lari." Tetapi Shin mengingatkannya bahwa segelnya sudah hilang dan dia tidak bisa membiarkan monster-monster itu berkeliaran. Jadi dia berencana untuk menghentikan mereka dengan cara apapun. Dia berteriak, "Batas lepas," dan memberitahu Wilhelm untuk menjaga Yuzha dan Lasia. Wilhelm terkesima oleh kekuatan Shin dan ingin mendengar lebih banyak ketika mereka kembali ke rumah. Shin melepaskan sihir Lightning Bunker untuk membelah jalan melalui monster-monster agar Wilhelm dan Lasia bisa melarikan diri. Setelah mereka keluar, Shin mengeluarkan pedangnya dan Yuzha memulai dengan Fox Fury-nya untuk menyerang musuh. Monster raksasa itu mengaum dan meludahkan. Lebih banyak wajah tengkorak bergabung dalam pertempuran. Shin merasa ini tidak akan pernah berakhir karena mereka terus datang. Jadi dia melakukan gerakan dengan Flying Sparrow Thunderstrike, yang hanya menghabisi sedikit, tetapi menggali dalam ke tanah. Dia berharap Sene ada untuk membantu. Tiba-tiba dia melihat penanda biru di peta yang semakin dekat dan berlari cepat untuk mendekatinya. Ternyata penanda biru itu adalah Sene yang tersesat. Setelah sejenak hening, musuh menyerang mereka. Dan Yuzuhara yang badas mengangkat dinding raksasa untuk memblokir mereka. Sene memeluk tuannya yang aneh, Shin, berharap untuk beberapa gerakan hebat darinya. Shin kebingungan mencari kata-kata sampai akhirnya dia berkata, "Yo, aku kembali," dan dia menyambutnya dengan air mata mengalir di wajahnya. Tepat saat itu Yuzha kehabisan tenaga membuat penghalang memudar dan monster besar itu menyerang mereka. Sekarang mereka terpaksa bertarung sambil berjanji untuk mengejar nanti. Mereka berdua melafalkan Sanctuary untuk menciptakan lingkaran cahaya magis di langit yang menghapus dan menghilangkan musuh-musuh itu. Akhirnya Shin mengangkat pedangnya yang perkasa dan mengayunkan monster raksasa itu menjadi dua tepat sebelum jiwanya melarikan diri. Ia mencoba merayu, "Berikan kekuatan itu padaku." Tetapi omong kosongnya tidak ada artinya bagi Shin. Kemudian Shin mengambil batu permata itu tepat setelah mereka mengalahkan monster besar itu. Shin berkata, "Hei, bisakah kita bicara sebentar?" Dia menceritakan semua yang terjadi. Setelah dia dikirim untuk bertemu penjaga gerbang asal hingga dia terbangun di sebuah ladang 500 tahun kemudian, Sene merasa beban terangkat dari pundaknya. Mendengar semua itu, kemudian dia memberitahunya bahwa Dungeon baru saja menghilang dan dia serta kru pendukung lainnya seperti, "Apa-apaan ini? Kenapa kita masih di sini?" Jadi mereka memutuskan untuk mencarinya tetapi kemudian bam. Sekelompok gempa bumi terjadi dan kekacauan terjadi sehingga mereka harus terpisah. Akhirnya dia kembali ke Moon Sandstorm. Dan disitulah kita melanjutkan. Sekarang Shin khawatir tentang dia yang memanggilnya Tuan di depan orang lain. Karena dia tidak ingin membongkar identitasnya, jadi dia berkata, "Panggil aku dengan namaku." Dia sedikit seperti, "Serius?" Tetapi dia mengikutinya, lalu dia bertanya apa yang sedang dipikirkan Shin sekarang dan dia menjawab bahwa dia sedang berpikir untuk memeriksa tempat yang dia baca di perpustakaan kerajaan. Shin sudah pernah ke sana untuk sekadar melihat, tetapi dia tidak yakin seperti apa di dalamnya. Penasaran? Dia bertanya apakah Shin akan membawanya kembali jika dia menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Yang dijawabnya tentu saja. Dia kemudian bertanya tentang apa yang dia ingat dari permainan dan dia menjawab semuanya sejak hari mereka terjun ke tanah ini. Dia menjelaskan bahwa dia menjadi lebih sadar selama waktu liar yang disebut kru pendukung sebagai permainan kematian. Sebelum itu, rasanya seperti dia hanya menonton film. Dengan kata lain, karakter-karakter lain tahu bahwa mereka akan keluar. Setelah mereka lock off setelah percakapan sulit tentang masa lalu mereka, hingga pagi berikutnya mereka memutuskan untuk merayakan.
Setelah mereka kembali ke tempat suci bulan, dia bertanya di mana Yuzuha. Shin memperkenalkan Yuzuha padanya, tetapi memberitahunya untuk menjaga kerahasiaan. Shin segera menyadari bahwa Yuzuha bukanlah roh biasa. Ketika dia melihat 3 ekor itu, tiba-tiba Yuzuha terbangun dan mulai berbicara dengan Shin. Dia terkejut tetapi Yuzuha tampak sangat tenang. Sekarang bahwa monster raksasa itu sudah pergi, dia memberitahu Yuzuha untuk tetap diam di sekitar orang-orang dan memintanya untuk menggabungkan 3 ekornya menjadi satu. Yang dilakukannya. Sene mengangkat Yuzuha untuk dibelai dan kemudian mereka berlari keluar dari hutan untuk mengejar teman Shin. Sementara itu, Wilhelm, pria malas dengan tubuh kekar, berlari dengan Leisha di punggungnya. Ketika mereka melihat sesuatu meluncur ke arah mereka dengan kecepatan tinggi, mereka mulai panik mengira itu adalah sekutu monster yang datang untuk mereka. Tetapi kejutan, Shin dan Sene muncul, membuat Wilhelm sedikit bingung. Karena dia salah mengenali mereka, sementara Lasia pingsan kembali di kastil, kru menemukan tanah yang hancur. Tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Seperti biasa, Putri Lady Rion bertanya siapa yang bisa membuat lingkaran cahaya magis di langit yang menyembuhkan semua orang dan menghapus monster. Gadras, salah satu kesatria, melihat pedang epik Shin di tepi kerusakan dan segera memberitahu Lady Rion bahwa mereka harus mencari tahu keterampilan apa yang bisa melakukan sesuatu seperti itu. Lalu mereka melihat tanda Falcon di pedang dan Godrest mengatakan bahwa dia tahu seorang pandai besi yang membuat pedang seperti ini dan menandainya dengan Falcon. Dia menunjukkan sedikit tentang apa yang bisa dilakukan pedang itu. Sebelum mengungkapkan bahwa pandai besi itu adalah pandai besi hitam, yang terbaik yang pernah ada. Lady Rion tidak percaya manusia tinggi masih ada. Dia mengira mereka semua telah menghilang. Gadras memberitahunya bahwa pandai besi itu adalah pemilik tempat suci bulan. Dan dia memutuskan mereka akan mengunjunginya saat kembali ke kota. Dia bahkan bersemangat untuk menantang pandai besi itu untuk duel jika dia menemukannya. Godrest, yang selalu menjadi suara akal, memperingatkannya untuk tidak terburu-buru dan menyerang. Mengklaim bahwa dia hanya menguji keterampilannya dan jujur, tatapannya mengatakan bahwa dia memiliki sedikit akal sehat setelah semua itu. Wilhelm kemudian meminta Shin untuk mengungkap siapa dia, seperti apa yang telah dia lakukan dan bagaimana dia bisa mendapatkan Sene yang tidak tunduk pada siapapun untuk ikut bersamanya. Dia hampir memberi kredit kepada Sene karena mengalahkan monster raksasa itu. Ketika Wilhelm tiba-tiba menyodorkan tombak racunnya ke wajah Shin. Shin terkejut dia sudah mengetahuinya. Tetapi Wilhelm mengatakan bahwa dia melihat mantra mencolok itu muncul dan mengejarnya tanpa berkeringat setelah sedikit bercanda dengan tombaknya. Dia mengungkapkan identitas aslinya dan ikatannya dengan Sene yang membuat si brengsek yang tidak berguna terkejut. Shin bertanya, apakah ada catatan tentang manusia tinggi yang masih ada, dan Wilhelm mengungkapkan bahwa sebagian besar tentang betapa kuatnya. Dan terampilnya Shin, Sene ikut menambahkan bahwa orang lain juga meninggalkan berbagai cerita. Bagaimanapun juga Shin bangga menyebut dirinya seorang pandai besi. Dan menawarkan untuk memperbaiki tombak racun Wilhelm dengan harga yang manis. Tetapi Wilhelm tidak bisa mempercayainya karena dia terlihat seperti pedagang licik. Kemudian Leisha yang malas bangun dan tersenyum melihat Shin. Mereka memperkenalkan Schneerazar. Dan dia terpesona bertemu dengannya saat mereka keluar dari pesawat hantu. Leisha hampir terjatuh dan Shin bercanda. Itu mungkin karena semua lari seperti kuda yang mereka lakukan. Wilhelm mengingatkan Shin bahwa pekerjaannya selesai begitu Leisha belajar keterampilan itu. Jadi jika ada yang muncul di gereja, itu menjadi tanggung jawab mereka. Tetapi Shin memberikan kartu kepada Wilhelm sebagai langkah berjaga-jaga jika keadaan memburuk. Dan dia menggerutu bahwa dia hanya akan berada dalam keadaan terdesak jika harus menggunakannya. Pada dasarnya terdengar seperti masalah akan segera menemukan Shin. Shin berkata, ayo saja, dia tidak bisa meninggalkan teman pertama yang dia buat di Berelik atau anak-anak yang dia coba jaga. Jadi ambil popcorn kalian, karena panggilan bantuan itu akan segera datang. Akhirnya Shin dan Sene kembali ke Munsandstum. Larut malam mencium sesuatu yang lezat, jadi mereka memutuskan untuk makan sebelum melakukan hal lain. Tira berlari keluar dari ruangan dalam dan memeluk majikannya. Hampir membocorkan apa yang ingin dia katakan dalam surat sebelum dia tenang. Kemudian Tira menyadari bahwa pria yang berdiri di sana adalah Shin dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa bersama, menjelaskan bahwa itu akan memakan waktu lama. Jadi mereka memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Tira panik ketika majikannya mengumumkan bahwa Shin bergabung dengan mereka untuk makan malam. Sene merasa sedikit bodoh karena tidak memberitahu Tira bahwa Shin adalah pemilik Munsandstum. Tira benar-benar terkejut bahwa pemiliknya adalah seorang manusia tinggi legendaris.
Shin memperkenalkan dirinya saat mereka pertama kali bertemu tetapi sepertinya Tira tidak menganggapnya serius, takut diusir. Dia cepat-cepat meminta maaf, lalu Shin memperkenalkan teman elemental yang banyak bicara, Yuzoha, semuanya baru bagi Tira. Schnee menyiapkan makan malam yang luar biasa dan mengklaim bahwa dia mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik untuk kesempatan istimewa ini. Tetapi dia tidak bisa menjelaskan lebih lanjut karena, waktu, Shin bersinar tentang bahan berkualitas tinggi yang digunakan Schnee tetapi Tira berteriak bahwa tidak ada. Yang bahkan akan berpikir untuk mendapatkan bahan-bahan mewah itu, apalagi benar-benar memasaknya, mereka saling mengucapkan terima kasih yang tulus untuk makanan itu. Dan menyantap makanan dengan Shin dan Tira meminta tambahan setelah makan malam, Shin agak terganggu. Memikirkan tentang karakter pendukungnya yang lain, jadi dia bertanya kepada Schnee tentang mereka. Dia memberitahunya. Mereka semua menganggap lebih baik tidak stres memikirkan dirinya. Shin menghargai bahwa setidaknya lebih mudah untuk tidak mencari seseorang. Yang mungkin tidak ada, Tira yang lucu dan mabuk mulai mengoceh, Schnee pergi ke kamarnya untuk tidur. Sementara Shin dan Yuzha juga berjalan ke kamar mereka sendiri. Di tengah malam Shin menemukan Schnee telah meringkuk di sampingnya di tempat tidur. Dan dia tidak bisa tidur sama sekali sekarang. Dia melihat air mata mengalir di wajahnya dan diam-diam meminta maaf dengan lembut menghapus air matanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia sedih, keesokan harinya Shin bangun dan tidak bisa menemukan Schnee di sampingnya. Dia melihat rambut perak dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat Yuzha sudah berubah menjadi bentuk manusianya. Dia tidak siap untuk ini jadi dia mencari dan menemukan gaun elemental untuk dipakai dalam permainan. Schnee dan Tira terkejut melihat Yuzha sebagai manusia. Setelah itu Schnee menyiapkan sarapan dan semua orang berterima kasih padanya untuk makanan tersebut. Shin kemudian bertanya kepada Yuzha apa yang dilakukannya di kuil dan dia mengatakan itu adalah tempat yang paling tidak nyaman untuk berada. Dia bertanya apakah dia tahu tentang simbol-simbol dalam lingkaran sihir tetapi dia juga tidak tahu tentang itu ketika dia menekan tentang orang-orang yang menghilang. 500 tahun yang lalu, dia benar-benar tidak tahu. Yuzha menjelaskan bahwa dia sedang tidur di luar ketika bencana alam melanda. Dan dia mencoba menghentikannya tetapi itu malah melukainya. Jadi dia hanya beristirahat di kuil ketika Shin menemukannya. Dia memberitahunya bahwa dia berhasil menyelamatkannya. Berkat Mila dan bahwa Mila seharusnya mendapatkan sesuatu yang bagus untuk itu, Schnee menyarankan mereka menjamu Mila dengan kafal. Yang merupakan makanan kue yang dipanggang oleh Tira, Shin mengingatkan mereka bahwa kuil bulan tidak menjual makanan. Dan Schnee menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa membuka gudang senjata jika mereka ingin mengisi ulang. Jadi dia memutuskan untuk membuat beberapa pedang untuk membantu mengisi kembali inventaris. Kemudian Schnee memberitahu Shin bahwa ada seseorang yang harus dia temui. Jiraiya, salah satu karakter pendukungnya. Shin bertanya-tanya bagaimana Jiraiya masih hidup karena makhluk tinggi biasanya tidak bertahan lebih dari 150 tahun. Schnee menjelaskan bahwa beberapa hari tidak akan membuat banyak perbedaan karena Jiraiya sudah menunggunya cukup lama. Dia mengingatkan bahwa Jiraiya menyatukan suku-suku Beast dan membentuk aliansi Beast Farnet dan semua orang memanggilnya Raja Beast pertama. Raja saat ini memiliki semua kemampuan militer dan keterampilan dan dia telah menunggu dengan damai untuk Girard. Shin memberitahu Yuzha dan Schnee untuk bersiap-siap pergi dan Schnee memberitahu Tira bahwa dia juga ikut. Mereka mungkin tidak begitu ketat tentang kuil bulan. Sekarang bahwa Shin sudah kembali meskipun dia sedikit khawatir tentang toko, dia akan mengikuti mereka selama mereka menginginkannya di sana. Mereka perlu segera bergerak tetapi Schnee berencana untuk melaporkan tentang wajah tengkorak kepada kerajaan. Sementara Shin ingin membuat pedang-pedang itu terlebih dahulu dan kemudian memeriksa guild untuk pekerjaan menuju Farnit untuk meningkatkan level. Dia juga menyebutkan bahwa dia akan mengirimkan kartu pesan padanya tentang di mana untuk bertemu nanti. Kemudian Schnee menyarankan untuk membentuk sebuah kelompok. Sehingga mereka dapat menggunakan sesuatu yang disebut telepati untuk obrolan suara dan dia mendorong Tira untuk mendaftar sebagai petualang. Dan Tira pergi untuk berganti pakaian sementara Schnee pergi dan Shin serta Yuzuhara pergi ke bengkel. Di bengkel, Shin memberitahu Yuzuhara bahwa dia bisa melihat senjata tetapi tidak boleh menyentuhnya karena beberapa di antaranya terkutuk. Dia mulai membuat pedang dan menempelkannya dengan sempurna satu demi satu. Tira akhirnya berganti kembali ke pakaian petualangnya. Yuzuha berubah kembali ke bentuk rubah kecilnya dan mereka semua pergi ke guild. Tira tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ketika mereka memasuki jalan menuju guild dengan orang-orang di mana-mana, dia bertindak seperti anak kecil di taman hiburan. Tetapi kemudian dia menggenggam tangan Shin seolah-olah dia tahu jalan sampai dia mengingatkannya bahwa dia yang membawanya ke sana. Di guild Shin naik level ke peringkat E. Dan dia berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Saya belum menyelesaikan pekerjaan apapun.
Celica memberitahunya. Itu karena dia telah mengalahkan wajah tengkorak peringkat tinggi dan seluruh gerombolan mereka juga. Mereka memverifikasi laporannya. Jadi boom promosi, kemudian dia bertanya apakah Tira adalah pacarnya karena mereka berpegangan tangan seperti pasangan. Tetapi Shin berkata tidak, mereka hanya bepergian bersama untuk urusan, dia hanya berpikir bahwa dia akan mendaftar sebagai petualang. Dan mengambil kartu guild saat mampir, Celica mencoba mengobrol lebih banyak tentang itu tetapi dia dengan cepat menghentikannya. Kemudian dia bertanya apakah dia memiliki informasi tentang situs yang tempatnya hancur selama Senja Kemakmuran, tetapi Celica berkata, mereka tidak bisa membagikan itu kepada siapapun di bawah peringkat B, dia setuju untuk kembali setelah dia naik level dan kemudian bertanya apakah ada pekerjaan yang tersedia. Dalam perjalanan ke Varnid, dia memeriksa catatannya dan menemukan misi kereta ke pos Taging Beiran. Dia berkata mereka akan berangkat sore ini. Ketika bel berbunyi 2 kali dan 2 petualang lainnya sudah mendaftar, jadi dia seharusnya bertemu dengan mereka. Karena kartu guild Tira tidak akan siap untuk sementara waktu dan Shin sedang menunggu pekerjaan di sore hari, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di kota. Dalam perjalanan ke gereja setelah menjelajah, mereka menemukan gereja dan melihat Laisha sedang membersihkan di sana dan kedua wanita itu memperkenalkan diri. Dan ketika Laisha mendengar nama Schnee, dia mulai melontarkan banyak pertanyaan. Siapa yang akan menjawab semua itu? Dan Mila sangat senang melihat Shin dan Yuzaha lagi. Dia selalu merasa mereka seharusnya tidak meninggalkannya sendirian. Alicia memberitahu Shin. Dia akan mengambil alih sebagai kepala gereja berikutnya dan Tria menyebutkan anak-anak juga sangat bahagia tetapi tidak tahu bagaimana berterima kasih padanya. Shin merasa terhormat dan bertanya tentang Wilhelm dan dia berkata dia sedang menyelidiki pendeta lain, tidak ada yang benar-benar tahu mengapa. Babi serakah itu ingin mengambil alih gereja, kemudian dia memberi mereka barang-barang yang diberi sihir dengan berbagai macam sihir. Termasuk penggilingan, tiba-tiba sekelompok anak-anak berlari masuk dan menyerbu Shin memohon agar dia tetap dan bermain dengan mereka. Dalam sekejap mereka semua berada di sekitar Tira dan dia mulai berteriak, betapa berantakannya saat mereka meninggalkan gereja. Laisha meminta maaf kepada Tira atas kekacauan itu. Tira sedikit terkejut karena dia belum pernah bermain dengan anak-anak sebelumnya. Tetapi dia mengakui mereka lucu dan menyenangkan. Selanjutnya mereka menuju guild untuk mengambil kartu guild Tira dan kemudian mampir ke Moon Sandstorm. Shin tidak terkejut Tira lupa bahwa mereka mengambil rumah itu, tetapi dia menganggapnya konyol untuk membawanya. Namun itu terasa sangat normal bagi Shin karena dia memilikinya. Di sepanjang jalan dia mengeluarkan kristal yang luar biasa. Yang diberi sihir dengan mantra teleportasi, dia memberitahunya bahwa mereka bisa menggunakannya untuk berpindah ke Moon Sandstorm. Tira menganggap dia luar biasa dan dia menambahkan bahwa dia membuat kristal itu sendiri. Mereka menggunakannya untuk teleportasi. Dan kemudian dia mengucapkan mantra penyimpanan untuk mengecilkan rumah menjadi cincin dalam mode transportasi. Setelah semuanya beres, mereka siap untuk pekerjaan itu. Ketika mereka tiba, mereka langsung mengenali kereta Knox. Shin dan Tira memperkenalkan diri kepada petualang pertama. Yang bernama Guyen, petualang berambut merah lainnya memperkenalkan dirinya sebagai Tubaki. Kemudian seorang pria mendekat dan memperkenalkan dirinya sebagai Knox si pedagang dan mereka berangkat. Sementara itu para kesatria melaporkan kepada Yang Mulia tentang hilangnya Moon Sandstorm. Semua orang tahu itu adalah struktur yang tidak bisa dipindahkan yang selamat dari Senja Kemakmuran, tidak ada yang bisa membobolnya. Jika Moon Sandstorm benar-benar hilang, itu adalah masalah besar bagi kerajaan Relic Bay. Mereka menyebutkan bahwa Schnee sedang menuju kastil. Dan saudara perempuan Lady Rion khawatir tentang saudarinya yang belum kembali, tetapi mereka tidak memiliki cukup informasi untuk bertindak saat ini. Jadi dia menyarankan mereka menunggu kedatangan Nona Schnee dan Yang Mulia setuju, dalam perjalanan ke Berion melalui hutan. Shin memberitahu Tira bahwa siapapun yang mengambil pekerjaan pengawalan harus mampu dan percaya diri karena bandit lebih mungkin menyerang daripada monster. Dan mereka memutuskan untuk memperkenalkan diri lagi. Guyen adalah samurai peringkat A tetapi tampak sedikit tidak berguna dengan sihir. Subaki adalah petinju peringkat E yang bisa mengeluarkan mantra dukungan untuk meningkatkan kecepatan. Tira seorang alkemis pemula peringkat G. Dapat menggunakan busur, pedang, dan bahkan mantra penyembuhan. Shin seperti Gaen juga seorang samurai peringkat E. Dan juga mencoba sihir api dan petir, dan kita tidak bisa melupakan Yuzuha, monster kecil Shin. Baik Gaen maupun Subaki terkesan bahwa Shin adalah seorang samurai yang juga bisa mengeluarkan mantra dan bahkan memiliki monster yang menyukainya. Subaki berpikir Shin mungkin berasal dari Hinomoto karena sebagian besar samurai berasal dari sana. Hinomoto adalah negara pulau liar yang lahir dari bencana alam dan rumah bagi banyak guild samurai dan shinobi.
Shin bertanya kepada Guyen tentang guild-guild umum di Hinomoto. Dan dia menyebutkan Kasho, Fugetsu, Majin, Kaproko, dan Kuromiko Jinja. Ini terdengar seperti guild yang keluar dari sebuah permainan. Tiba-tiba sekelompok bandit bersenjata menghentikan kereta mereka dan mengancam akan membunuh mereka jika mereka tidak menyerahkan semua uang dan barang curian mereka. Nok bergetar seperti daun, jadi Shin menyuruhnya untuk masuk ke dalam kereta. Sementara Yuzuha berdiri menjaga. Para bandit mengatakan mereka tidak akan bersemangat kecuali mereka mendengar teriakan. Sebagian besar dari mereka bahkan meremehkan Tsubaki yang kecil, yang merupakan kesalahan besar. Gaen turun tangan, menunjukkan pedangnya, dan memberitahu para bandit untuk mundur atau mereka akan terpotong, tetapi para bandit sama sekali tidak terintimidasi. Mereka bahkan telah melakukan pekerjaan rumah tentang peringkat mereka. Shin dan yang lainnya terkejut bahwa para bandit tahu tentang mereka. Saya juga akan penasaran. Tira yang bersembunyi di belakang kereta melihat beberapa bandit mengintai di balik pohon dan mulai menembakkan panah kepada mereka. Ini membuat para bandit marah dan pertarungan pun pecah. Tsubaki memulai dengan mengalahkan beberapa bandit yang banyak bicara dengan gerakan keren bernama Flashing Figure dalam satu serangan cepat. Guyen mengayunkan pedangnya ke arah seorang bandit sementara Shin ikut serta memotong beberapa lagi. Pemimpin bandit tidak percaya bahwa para petualang peringkat rendah ini memiliki begitu banyak kekuatan. Meskipun dia adalah yang terakhir berdiri. Dia mencoba untuk menggertak dengan pedang sihirnya, tetapi Shin hanya berjalan maju dan memotongnya menjadi dua. Lalu dia mengalahkan pemimpin bandit dan mengikatnya. Tira melihat kemarahan dan nafsu darah Shin dan berlari untuk memeluknya sampai dia tenang. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang dilakukan gadis bingung itu. Dia kemudian menyadari bahwa gurunya dulu menenangkannya dengan cara yang sama. Guyan menjelaskan bahwa para bandit mencoba merampok kereta mereka untuk barang-barang yang terkait dengan gereja, bahkan tidak tahu apa yang harus diambil. Yang mereka inginkan hanyalah membunuh sekelompok dari mereka dan mencuri apapun yang mereka miliki. Shin teringat bahwa Tria memberitahunya. Mereka memerlukan izin resmi dari kantor pusat gereja untuk memilih kepala berikutnya, jadi dia bertanya-tanya apakah seseorang mencoba mengacaukan keadaan. Tetapi dia merasa bahwa mengawal kereta adalah keputusan yang tepat. Mereka akhirnya tiba di Baireun dan Nek berterima kasih kepada mereka sambil memberikan sertifikat sebagai imbalan penyelesaian pekerjaan yang dapat mereka tukarkan di guild. Mereka menuju guild untuk melapor. Dan setelah itu Guyon dan Tsubaki pergi ke Kilmon sementara Shin dan Tira berencana pergi ke Farnet karena Farnet adalah perjalanan yang cukup jauh. Shin menyarankan mereka untuk mengambil kereta. Ketika mereka sampai di toko kereta, mereka menemukan semua kereta terlihat cukup mirip. Jadi Shin berpikir lebih baik memodifikasi salah satu untuk mengurangi guncangan dan meningkatkan pergerakan roda agar perjalanan lebih mulus. Ini sedikit mencolok tetapi dengan cara yang baik. Mereka menginginkan yang luas yang bisa menampung barang bawaan dan memungkinkan mereka tidur dengan nyaman. Ketika Sene tiba, penjual kereta menyarankan mereka untuk mendapatkan kuda dengan kaki yang kuat untuk menarik kereta yang mereka inginkan. Shin menambahkan bahwa dia pernah mendengar orang menggunakan monster sebagai penarik kereta. Penjual itu memberitahunya bahwa itu benar. Beberapa orang menggunakan monster karena mereka jauh lebih kuat, tetapi dia harus menjinakkan satu terlebih dahulu, lalu mereka keluar dari toko. Selanjutnya, kita melihat Shin merenungkan ide untuk meminta Yuzuha bertransformasi jika keadaan menjadi sulit. Ketika Sene tiba-tiba memanggilnya secara telepati, dia tampaknya sudah menyelesaikan urusannya di kerajaan. Shin berbagi bahwa mereka baru saja mendapatkan kereta dan perlu mencari beberapa kuda sebelum menuju ke Farnit. Sene memberitahunya untuk menyerahkan penangkapan monster kepadanya. Dia juga memberitahu Shin bahwa ada kekhawatiran besar tentang Sansum Bulan yang tiba-tiba menghilang. Dia akan berada di Baireun dalam waktu 1 hari, tetapi dia harus menunggu kedatangannya. Shin berjanji akan memberitahunya ketika mereka menemukan penginapan, lalu dia memberitahu Tira untuk menjelajahi tempat-tempat sementara mereka mencari tempat untuk menginap. Mereka akhirnya menemukan penginapan yang bagus melalui seorang wanita acak, tetapi biayanya hampir setengah dari imbalan mereka. Shin sedikit khawatir tentang hal itu. Tetapi Tira bersikeras bahwa wanita itu mungkin berpikir para petualang bisa membayar tempat yang bagus. Setelah mereka sampai di kamar, Yuzuha terjatuh di tempat tidur dan bertransformasi menjadi bentuk manusianya. Shin memutuskan sudah saatnya untuk merawat pedangnya. Tira muncul untuk bertanya apakah dia akan memberitahu tuannya bahwa mereka tinggal di kota.
Dia memberitahunya bahwa dia akan bertemu mereka di sini. Tetapi dia tidak bisa mengatakan kapan. Tak lama setelah itu, mereka makan malam di kamar mereka dan Shin bangkit untuk mandi cepat. Sayangnya, Yuzuha dan Tira lebih dulu masuk, jadi dia melanjutkan mengerjakan senjatanya, tetapi mereka mulai bertindak konyol. Mengalihkan perhatiannya sehingga dia menjauh dari kamar mandi. Keesokan paginya, Shin kembali bekerja pada kereta sampai Sene muncul. Tira memutuskan untuk menontonnya memodifikasi kereta, dan dia terkejut saat Shin mengubah roda untuk menghentikan getaran. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia memutuskan untuk memasang bantalan agar tidak menarik terlalu banyak perhatian. Saat itu Sene memanggilnya untuk memberitahu bahwa dia ada di luar hutan dekat gerbang utara. Dia mengatakan mereka akan segera ke sana. Shin harus menyelesaikan pekerjaannya di toko kereta, dan kemudian mereka berangkat untuk bertemu Sene. Mereka tiba di hutan dan ada monster besar bernama Grufazio, level 751, yang ditangkap Sene. Shin penasaran bertanya dari mana dia mendapatkan monster itu, dan dia menjawab bahwa monster itu berasal dari gunung terdekat. Dia memujinya. Tetapi dia tampak kehilangan semua ketenangannya di dekatnya. Monster itu penasaran dan menyenggol Tira dengan hidungnya. Kemudian, Shin bertanya kepada Sene mengapa dia memilih makhluk tertentu ini, dan dia menjawab bahwa makhluk itu harus bisa menarik keretanya. Namun, Shin mulai khawatir. Karena monster itu terlalu besar untuk kereta kecil mereka. Sene, yang sudah mengantisipasi reaksinya yang aneh, membuat monster itu menyusut menjadi ukuran yang sesuai. Tira sangat terintimidasi sehingga dia pingsan. Bisa kamu percaya betapa santainya Shin dan Sene tentang ini? Bahkan Shin tidak mengira dia akan membawa sesuatu yang begitu kuat, tetapi dia sangat senang memiliki makhluk keren yang menarik keretanya. Monster itu mengeluarkan suara, dan Yuzuha menerjemahkannya, mengatakan bahwa mereka bisa mengandalkannya. Keren, sepertinya kedua monster sekarang bisa berkomunikasi. Sene berbagi bahwa nama makhluk itu adalah Shimmer dan memiliki keterampilan ilusi dan petir. Kemudian, dia mengingatkan Shimmer untuk berhati-hati di sekitar tuannya. Shin mengikat Shimmer ke kereta mereka dan mereka siap pergi mengunjungi teman lama. Girard di Varnit. Meskipun Shin berusaha sebaik mungkin, mereka menarik banyak perhatian. Tetapi jujur saja, apa yang bisa kamu lakukan? Hal terpenting adalah kereta tidak bergetar. Dan itu bahkan mengungguli kereta kerajaan, intinya mereka semua menyukainya, sementara Yuza menjelaskan bahwa Shimmer dan ibunya dulunya memerintah gunung bersama sampai seorang petualang mengalahkan ibunya dan hanya Shimmer yang selamat. Seorang elf menyelamatkannya dan dia telah berlatih untuk menjadi lebih kuat dan kembali ke gunung sejak saat itu. Ketika Sene mendengar ini, dia menyadari mengapa Shimmer tidak berhati-hati di sekitarnya. Monster itu ikut berbicara. Mengatakan bahwa dia mengikutinya karena baunya terasa akrab, tetapi ternyata itu adalah aroma Tira yang berarti. Tira adalah elf yang menyelamatkannya ketika dia masih kecil. Jadi Sene memutuskan kontraknya dengan Shimmer dan memberitahu Tira untuk membuat kontrak baru dengannya. Tira membuat kontrak dan saat dia merasa lemah sejenak, Shin mengangkatnya agar dia bisa istirahat sejenak. Di malam hari mereka menemukan tempat untuk bersantai dan menyalakan api untuk menghangatkan diri. Sene memberitahu Shin bahwa dia membiarkan Tira mengambil Shimmer, agar dia bisa melindunginya karena mereka tidak selalu bisa berada di sisinya. Itu adalah kenyamanan. Mengetahui Shimmer bersamanya ketika dia membuat pilihannya. Ditambah lagi dia bisa memanggil Shimmer kapan saja, jadi mereka tahu dia akan melindunginya. Sene kemudian meyakinkan Shin bahwa dia akan ada untuknya kapanpun dia menghadapi masalah. Shin merasa lega. Memberitahunya bahwa dia adalah orang yang dia tuju ketika dia dalam kesulitan. Keesokan paginya mereka bertemu dua orang berpangkat tinggi di Varnit Tenggara. Tepat di dekat hutan Ralua, Sene menyebutkan bahwa dia telah mengirim pesan kepada Jiraiya, jadi kedua orang ini pasti di sini untuk menemui mereka. Mereka membungkuk dan mengatakan bahwa mereka datang atas perintah Raja Pertama, yang membuat Sene meminta untuk dibawa ke Jiraiya. Shin terus menggerakkan kereta dengan kekuatannya dan Shimmer mengecil hingga seukuran anjing saat mereka menuju Menshahn. Shin mengungkapkan bahwa kedua orang ini adalah cucu Geralt. Ketika Geralt melihat Shin, dia memanggilnya Tuan dan mengakui bahwa dia tidak pernah berpikir akan melihatnya lagi. Dalam kehidupan ini, Shin juga berpikir Geralt sudah selesai. Sebelum mereka masuk ke topik utama, Geralt memperkenalkan Raja Beast saat ini, Wolfgang. Putrinya Kore dan dua penasihat terpercaya, Van Ku dan Radim Dolk, Shin memperkenalkan dirinya sebagai manusia tinggi. Mereka saling memberitahu untuk bersikap santai tetapi Girard tidak bisa menahan nada sarkastiknya memanggil Shin Tuan, sesuatu yang biasanya tidak dilakukannya.
Dia mengatakan itu satu-satunya cara untuk menjaga kelompoknya tetap tenang. Orang-orang di Varnit menganggap manusia tinggi sebagai makhluk legendaris yang harus ditakuti dan dihormati. Girard dan Shin mengenang perburuan monster besar terakhir mereka sambil tertawa. Girard ingin membanggakan tentang mendirikan sebuah negara. Tetapi Sene sudah membocorkan informasi itu, jadi itu bukan berita baru. Sene merasa lebih baik dia menyebutkannya. Daripada membiarkan Girard melebih-lebihkan, dia kemudian menyeduh teh saat mereka terus mengobrol. Shin membagikan cerita yang sama yang dia ceritakan kepada Sene kepada Girard. Yang juga telah mencarinya tetapi tidak dapat menemukannya. Sebelum Shin bisa membahas hal lain. Geralt dengan cepat memberitahunya bahwa dia memiliki waktu kurang dari sebulan untuk hidup. Terkejut Shin bertanya bagaimana dia tahu ini. Dan Geralt menyebutkan bahwa dia merasa tidak enak badan selama beberapa minggu, tetapi itu terasa nyata ketika Sene memberitahunya tentang Shin. Kemudian Geralt menantang Shin untuk duel. Dia ingin melawannya. Pejuang terkuat. Oh Tuhan, Shin bertanya-tanya apakah Girard ingin pergi. Dalam kemuliaan, tetapi Girard tidak bisa menahan harapannya. Tetap saja Shin menerima tantangan itu. Dan bertanya apakah Girard telah memberitahu timnya. Girard mengatakan bahwa dia telah memberitahu mereka tentang harapan hidupnya tetapi belum menyebutkan duel itu. Dia berencana untuk melakukannya segera. Dia juga mencatat bahwa dua penasihatnya, Van Ku dan Radim Dolk, telah bertarung di sisinya sejak Shin menghilang. Keduanya adalah makhluk tua seperti Geralt. Dia memuji Wolfgang sebagai penguasa yang luar biasa yang benar-benar mendengarkan rakyatnya dan berjalan bersama mereka. Dia menambahkan Wolfgang sudah menjadi pengganti yang solid baginya. Satu-satunya penyesalannya adalah tidak pernah bisa bertarung melawan Shin. Malam itu, Girard berbicara kepada kelompoknya tentang di mana dia ingin mati dan mengungkapkan bahwa dia telah meminta Shin untuk duel sebelum waktunya habis, menetapkan tanggal untuk seminggu kemudian. Kor tidak setuju dengan ini sama sekali. Dia bertanya-tanya apakah semua orang hanya akan duduk-duduk sementara tuan mereka membicarakan hal-hal ini. Tetapi Jiraiya meyakinkannya bahwa dia telah menjalani hidup yang panjang dan dia akan mengerti mengapa dia hidup begitu lama dalam seminggu. Dia sebenarnya tidak punya pilihan selain menghormati keinginan tuannya. Gerard memberitahu mereka bahwa mereka akan bertarung di Ralliu, sebuah hutan, mengklaim bahwa pertarungan ini akan menjadi yang terakhir. Pertarungan epik dalam hidupnya dan dia ingin mereka ada di sana untuk menyaksikannya. Shin membantu Gerard mengembalikan senjata perisainya ke kondisi terbaik di ruang pandai besi Sanj Tumbulan. Gerard merasa seperti telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Ketika dia melihatnya, kemudian dia bertanya apakah Shin berencana untuk kembali ke dunianya jika dia menemukan jalan pulang, meninggalkan Schnee di belakang. Setelah berpikir sejenak, Shin mengatakan bahwa dia akan pulang. Itulah sebabnya dia telah bertarung. Ini mengejutkan Gerard. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Shin berharap semuanya bisa diselesaikan sekaligus untuknya dan Schnee. Tetapi kenyataannya adalah kamu tidak selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dia memberitahu Gerard bahwa dia menantikan hari duel berikutnya. Keesokan harinya, Gerard sangat bersemangat dan siap untuk duel dan mereka semua menuju ke Ralliu, sebuah hutan, di kereta Shin. Bahkan krunya belum pernah melihatnya tersenyum seperti ini selama bertahun-tahun. Ketika mereka tiba, Sene mendorong Shin untuk memberikan yang terbaik dan tidak memikirkan hal-hal kecil. Dia membungkuk dan memberitahunya bahwa dia akan menyerahkan nasib Gerard ke tangannya. Wolfgang dan Kor juga bersumpah untuk mengingat ajaran Geralt sebagai raja pertama, kemudian pertarungan dimulai dengan pemanasan. Sementara semua orang menonton, pemanasan terasa seperti nostalgia dari pertarungan mereka 500 tahun yang lalu meskipun rasanya serius seperti langit bisa runtuh. Geralt berubah menjadi Fang besar dan mengingat bahwa Shin mengatakan dia akan bertarung keras tanpa mengandalkan gelar. Yang dia peroleh dengan mengalahkan bos terakhir karena itu tidak akan adil. Tetapi Geralt tetap ingin memberikan yang terbaik melawan Shin. Percaya bahwa ini adalah satu-satunya momen gigi taringnya bisa menjangkaunya. Shin melakukan langkah pertama tetapi Geralt menghindar dan muncul di belakangnya. Meremehkan kecepatan Shin, Shin memblokir serangan Gerard dengan pedangnya dan kemudian mengalirkan energi besar untuk dilemparkan padanya. Shin mencoba untuk melawannya tetapi ini adalah pertarungan yang sulit. Gerard terus menyelinap di belakangnya untuk serangan diam-diam tetapi Shin menghindarinya setiap kali. Dengan sepenuh hati, Shin menggunakan kabut sementara Gerard melawan dengan keunggulan legendaris. Pada saat yang sama, kekuatan murni dari kedua sisi menghancurkan pedang Shin menjadi serpihan sementara hanya melukai sedikit taring Gerard. Pada akhirnya, Gerard berhasil memberikan serangan yang solid pada Shin sebelum jatuh dan kembali ke bentuk manusianya.
Shin terkesan dengan strategi Gerard dan fakta bahwa dia berhasil memukulnya. Geralt membanggakan bahwa dia tidak hidup selama 500 tahun tanpa alasan. Dia akhirnya bisa memenuhi keinginannya yang telah lama ditunggu. Kemudian dia meminta Shin untuk melakukan sesuatu untuknya sebagai imbalan karena mendaratkan pukulan itu. Shin setuju dan Geralt meninggal dengan damai. Ini adalah akhir baginya. Shin kembali dengan tubuh Geralt dan memberitahu krunya berita mengejutkan bahwa raja mereka berhasil memukulnya. Seorang manusia tinggi yang berarti Gerard naik ke peringkatnya. Para pembantunya merasa lega mengetahui dia terlihat puas bahkan dalam kematian. Semua orang di negara ini berduka atas kehilangan raja pertama mereka dan krunya berusaha keras untuk memberikan pemakaman terbaik untuknya. Malam itu Sene melihat tuannya duduk sendirian di luar sambil menatap langit, dia bergegas menghampiri dan memeluknya. Menawarkan untuk membantu dengan cara apapun yang dia bisa. Dengan air mata mengalir di wajahnya, dia mengatakan bahwa dia tahu ini yang diinginkan Jairo. Tetapi tetap saja sakit kehilangan seorang teman. Sene memberitahunya bahwa dia telah menjalankan tugasnya dan tidak apa-apa untuk merasa sedih. Pemberhentian berikutnya adalah bertemu Squid, sang Dragonier tinggi, salah satu pendukung Shin yang dulu. Schnee dan Tira mengenakan barang cosplay. Gear yang dibuat Shin untuk membantu mereka menyatu sebagai makhluk. Sejujurnya mereka melakukannya dengan sangat baik dan mungkin saya akan melamar jika saya ada di sana. Mereka menavigasi jalan mereka ke tempat perwakilan dari berbagai negara berkumpul sambil mencari Squide. Wolfgang dan Korguide membawa mereka masuk. Dalam perjalanan Shin bertanya kepada Sene apakah Squide setara dengan Girard dalam status. Dan dia menjawab bahwa dia sebenarnya adalah kaisar pertama dari Kekaisaran Naga Kilmont, tetapi dia memutuskan hubungan dengan keluarga kerajaan. Dia menambahkan bahwa Squide telah hidup dengan baik sejak Kilmont stabil. Akhirnya mereka sampai di pintu masuk sebuah ruangan, di mana penjaga menunjukkan tempat duduk mereka dan pergi untuk mengambil Lord Squide. Wolfgang meminta diri dengan mengatakan bahwa dia memiliki pertemuan. Sambil memberitahu mereka untuk memberitahu Kor jika mereka membutuhkan sesuatu, beberapa saat kemudian Lord Shueik muncul. Dan segera membungkuk kepada tuannya Shin, dia sangat senang melihatnya dan siap untuk kembali beraksi. Tetapi tubuhnya berteriak sebaliknya. Tetap saja Shin menyuruhnya untuk tenang karena dia akan mengungkapkan semua yang dia katakan kepada Sene. Dan Sene ada di sana untuk mendukungnya. Shuai tidak mengerti mengapa Sene memanggilnya tuan alih-alih hanya namanya, tetapi dia mengikutinya. Pertama-tama Squid sangat penasaran dengan pakaian Sene dan bertanya mengapa dia berpakaian seperti itu. Dia memberitahunya bahwa itu untuk mencocokkan selera Shin. Dan dia berkata, baiklah itu berhasil. Lalu Shin membuka diri tentang bagaimana dia merasa sedih atas kematiannya. Tetapi hei, setidaknya dia pergi sebagai seorang pejuang. Squid kemudian bertanya kepada Shin tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya. Shin menyebutkan bahwa dia telah membaca semuanya di perpustakaan lokal, jadi sekarang dia berpikir untuk memeriksa tempat itu. Squid berkata, manis, saya akan kembali ke Kilmont tetapi saya pasti akan menyusulmu nanti. Sudah lama sejak mereka bekerja sama dan Squid menyarankan menggunakan telepati untuk tetap berhubungan sebelum dia pergi. Dia menyerahkan senjata Shin, Nagizuki. Sudah lama sejak Shin memegangnya. Tetapi rasanya sangat pas, Shin menyebutkan bahwa dia menjaganya dalam kondisi baik. Dan Shuai bisa merasakan bahwa itu jauh lebih kuat daripada Nagizuki yang dia ingat. Kontrol mana Shin telah meningkat pesat sejak memperbaiki Gear Jiraiya, menjadikannya 5 kali lebih kuat. Semua orang sangat terkesan di guild. Shin sangat ingin meningkatkan peringkat petualangnya, menargetkan setidaknya C. Jadi dia memutuskan untuk menghadapi beberapa goblin sebagai pekerjaan berikutnya. Kor bertanya apakah dia bisa bergabung. Shin menjawab tentu saja. Dan dia menambahkan bahwa dia akan menyelesaikan pekerjaan lainnya setelah dia memeriksa pemulihan hutan dari duel yang mereka lakukan, memastikan semuanya kembali normal. Tempat itu terlihat seperti tornado yang menghantam sebuah pesta dan tidak pernah dibersihkan. Dan Shin bertanya apakah dia bisa ikut serta karena dia adalah bagian dari duel. Dan dia setuju untuk itu. Pertama mereka akan berburu goblin, kemudian ke pemulihan hutan untuk memeriksanya. Dan wow, hutan itu sudah kembali normal. Kor berkata bahwa mereka perlu melihat pohon-pohon baru dan melihat apakah ada yang tidak beres. Dia meminta mereka untuk mengambil ramuan aneh yang mereka temui di akhir hari dan melaporkan kembali ke guild untuk mengonfirmasi semuanya baik-baik saja. Pekerja guild menyerahkan Shin sebuah surat dari Barlus, kepala guild cabang Bay Relic, di mana surat itu mengatakan dia perlu segera menuju Bay Relic, tepat di istana. Dia bertanya-tanya ada apa dengan itu dan menyadari mungkin itu tentang wajah tengkorak unik pedang Jack yang menghantam kastil. Sekarang dia harus pergi ke sana dan menyelesaikannya sebelum meningkatkan Sene dan Tira.
Dan Cory ingin bergabung tetapi dia terjebak di negaranya, jadi dia meminta untuk bertemu Wolfgang sebelum berangkat ke Brilith. Untuk memberinya bulan kematian Guirard, senjata tangan Fang milik Gairard, dia menyebutkan bahwa itu sudah berganti pemilik. Jadi Wolfgang bisa memberikannya kepada siapapun. Wolfgang terkejut dan bertanya bagaimana dia mendapatkannya karena dia mengira itu dihancurkan dalam duel. Shin menjelaskan bahwa dia memperbaikinya jadi tidak masalah. Dia mengaku Gerard ingin dia memilikinya setelah duel selesai. Dia mencobanya dan pas sekali, jadi Wolfgang mengambilnya alih-alih menggunakan kereta lambat, dia menggunakan item kristalnya. Untuk teleportasi ke tempat yang berbeda, dia memeriksa peta dan menyadari seseorang mengawasi mereka. Tetapi dia menggunakan keterampilan sembunyi-sembunyi. Mungkin mereka mengharapkan Sanj Tumbulan muncul di sana tetapi mereka lupa bahwa itu bisa bergerak. Berbicara tentang Sanj Tumbulan, Sene merasa gelisah berpikir Shin mungkin menghilang lagi tetapi dia cepat-cepat mengubah nada ketika dia melihatnya. Mereka berangkat dan Shin mengingatkan mereka bahwa dia dipanggil oleh Barlus, mereka masuk ke guild Barrel-It. Dan Shin memberi kabar kepada dua saudara perempuan kembar bertema badut tentang surat dari kepala guild. Silica pergi untuk mengambil kepala guild. Shin bertanya kepada Silica apakah dia tahu tentang apa itu. Dia berkata tidak benar-benar tetapi dia mengharapkan dia dipanggil segera. Karena dia bukan petualang biasa. Silica menggoda dia tentang selalu bergaul dengan gadis-gadis tetapi Shin bersikeras bahwa dia juga punya teman laki-laki. Dia menyebut Wilhelm yang diajak bekerja sama dalam pekerjaan sampingan dan guild menjadi sangat sunyi seperti kuburan. Silica memberitahunya bahwa Wilhelm jarang bekerja sama. Dan dia memiliki banyak rumor beredar tentangnya yang membuatnya sulit didekati. Tetapi Shin tahu Wilhelm adalah orang yang sebenarnya. Setelah beberapa menit, Silica kembali dan membimbing Shin untuk bertemu kepala guild di dalam. Dia bertemu Barlus dan Erit Royal. Yang merupakan penilai permata untuk guild, Barlus memberitahu Shin bahwa Erit memeriksa permata wajah tengkorak yang dia bawa sebelumnya. Shin bertanya mengapa dia dipanggil, alih-alih menjawab, Erit bertanya apakah Shin tahu tentang pedang yang menghantam kastil. Shin bersikap santai dan mengatakan bahwa dia juga mendengar gosip itu. Erit menjelaskan bahwa pedang besar itu mendarat di kamar putri kedua tetapi untungnya tidak ada yang terluka. Dia menyebutkan bahwa pesona elemen pedang dan bahan-bahannya sangat mengesankan. Mungkin setara dengan pedang kerajaan raja. Permata dari wajah tengkorak yang Shin jatuhkan memiliki mana yang serius, itu pasti tingkat tinggi. Shin bertanya bagaimana mereka tahu dia terlibat. Erit sebagai penilai mengatakan dia diperintahkan untuk memeriksa pedang dan mana yang tersisa di atasnya cocok dengan permata yang dia bawa. Mereka mengikuti jejak dan menyusunnya. Sekarang dengan informasi ini guild tidak bisa menyimpannya sebagai rahasia. Bahkan Barlus tidak bisa membantu. Barlus menyebutkan satu-satunya alasan ini tidak lebih buruk adalah karena dia memiliki surat dari Sanj Tumbulan. Langsung ke intinya. Barlus mengungkapkan bahwa putri kedua, Lady Rion, yang memanggilnya dan Shin merasa gugup dia mungkin ingin mempermalukannya. Karena hampir melukai bangsawan, Barlus meyakinkannya bahwa dia tidak akan dihukum karena Lady Rion sendiri telah melawan wajah tengkorak. Dan tahu Shin harus mengerahkan semua kemampuannya. Shin memberitahu Schnee dan Tira tentang segala hal yang dibicarakannya dengan Barlus dan Eradi. Schnee menyarankan agar mereka mungkin mencoba merekrutnya dengan keras atau bahkan memikirkan untuk menikahkannya dengan seorang bangsawan. Ini benar-benar membuat Shin merasa down. Pada pemikiran untuk pergi ke sana, tetapi Schnee mengatakan dia bisa menolak tawaran apapun, ditambah mereka akan kehilangan aset besar jika dia pergi dari krunya. Jadi itu seharusnya cukup untuk mengatakan tidak. Schnee bercanda bahwa dia bisa memberitahu mereka bahwa dia adalah tunangannya atau bahkan mengklaim bahwa dia bertunangan dengan Tira. Jika mereka mulai bermain permainan pernikahan, maka Yuzoha berubah menjadi bentuk manusianya dan berteriak bahwa dia akan menjadi tunangan Shin. Aksi konyol mengikuti. Keesokan harinya, Shin mengenakan seragam merah saat dia menuju istana. Setibanya di sana, penjaga memberitahu Godra, yang kemudian muncul untuk mengantarnya masuk ke istana. Shin memperhatikan Gadres berada di level 188, pasti salah satu orang terkuat di kerajaan. Setibanya di kamar putri, dia berterima kasih kepadanya karena telah datang dan memperkenalkan dirinya sebagai Rion Citra LB Relic. Putri kedua. Shin membungkuk dan memperkenalkan dirinya sebagai petualang, tetapi dia mengabaikan formalitas itu. Dia mengatakan bahwa dia bisa memanggilnya Rion tanpa membuang waktu. Shin bertanya mengapa dia dipanggil, dia langsung ke pokok permasalahan. Ini tentang wajah tengkorak. Dia menunjukkan pedang dari brankas dan bertanya apakah dia mengenalnya. Dia mengonfirmasi. Itu adalah pedang yang diayunkan oleh wajah tengkorak.
Lalu dia mengatakan bahwa petualang seperti dia yang tiba-tiba bersinar dari mana-mana seringkali adalah orang terpilih. Mereka memanggil orang ketika mereka menyadari bahwa mereka kuat, meskipun beberapa memainkan permainan pembunuhan dengan itu. Lady Rion bisa merasakan bahwa Shin tampak tidak berbahaya, tetapi dia mengakui bahwa dia belum melakukan apapun untuk menghilangkan kesan itu. Rion menambahkan bahwa dia memiliki keterampilan intuisi dan firasatnya selalu tepat. Yang lebih penting, dia menyebutkan Shin memiliki surat pengantar dari Moon Sanctum dan semua orang tahu Shne tidak memberikan itu dengan sembarangan. Terutama kepada siapapun yang mencurigakan. Tepat ketika dia mulai membahas bisnis, Shin panik. Sedikit khawatir dia mungkin membicarakan hal-hal pernikahan. Sebaliknya dia mengejutkannya dengan mengatakan bahwa dia ingin dia melawannya. Tuhan, Rio merasa seperti putri yang tidak berguna. Jadi dia menyarankan agar mereka membicarakan Shin bergabung dengan kru mereka. Terlebih dahulu. Tetapi tidak, dia ingin menguji keterampilannya terlebih dahulu. Tuhan ingin dia melakukan semuanya sesuai aturan. Tetapi dia tidak mau mendengarkan ide-ide membosankan itu. Dia mengambil kotak yang berisi pedang Skullface dan memberitahu Shin untuk mengikutinya. Mereka menuju ke sebuah ruangan dengan titik teleportasi. Shin bertanya mengapa harus teleportasi dan dia menjawab. Karena kita akan pergi ke tempat di mana kita bisa bertarung dengan keras. Mereka teleportasi ke tempat pelatihan yang dibuat untuk pertempuran antara orang-orang terpilih. Shin penasaran tentang tempat itu dan dia mengakui bahwa dia tidak yakin untuk apa lagi tempat itu digunakan. Dia menyebutkan bahwa titik teleportasi adalah teknologi lama. Dari sebelum Senja Kemakmuran dan bahkan mereka tidak sepenuhnya mengerti bagaimana cara kerjanya. Shin berpikir itu agak liar. Mereka memiliki titik teleportasi ketika teleportasi seharusnya adalah sihir yang hilang. Bagaimanapun, mereka berdua mengambil senjata dan bersiap untuk pertarungan. Tepat sebelum mereka mulai, dia memperingatkan bahwa dia ingin melihatnya berkeringat karena pertarungan ini adalah sebuah ujian. Dan kemudian Tuhan memulai. Mereka berdua meluncurkan serangan tetapi berakhir menjadi pedang melawan pedang. Dia menjatuhkan pedangnya dan mencoba menendang, tetapi Shin cepat dan menghindarinya. Dia bisa membaca statistiknya, jadi dia menyesuaikan miliknya agar sesuai. Lalu dia melakukan gerakannya dan lagi-lagi menjadi pedang melawan pedang, itu dengan cepat berubah menjadi kontes kekuatan. Dia akhirnya mengatakan bahwa mereka bisa menggunakan keterampilan jika mereka mau, mereka berdua menggunakan keterampilan kilat vigor tetapi Gadras. Hampir tidak melihat perbedaan dalam bagaimana mereka ditingkatkan, dia bersiap untuk menyerang lagi tetapi Shin menghindar lagi. Dan pedangnya menghantam tanah, jika dia tidak bergerak, dia akan mati. Sepertinya mereka berdua sama-sama terampil dan cepat. Gadras memberi pujian kepada Shin, mengatakan bahwa keterampilannya sebanding dengan sang putri. Dia menunjukkan bahwa pedangnya hampir patah. Jadi Shin menyarankan untuk berhenti. Mereka berdua terlalu baik dalam menghindari kekalahan untuk terus bertarung. Kemudian dia meminta Shin untuk bergabung dengan mereka dalam melayani kerajaan, menjanjikan peran yang layak, tidak seperti jenderal, tetapi Shin menolak. Dia lebih suka kebebasannya sebagai petualang. Dia memberitahunya bahwa dia bisa memberitahu jika dia berubah pikiran. Kemudian dia bertanya mengapa dia memiliki pedang Skullface, terutama karena dia tidak menggunakannya melawannya. Dia mengatakan itu adalah tradisi di kerajaannya. Untuk memberikan pedang kepada seorang wanita saat melamar, jika pria itu tidak setia, dia seharusnya menggunakannya melawannya. Shin merasa itu agak menyeramkan, dia memutuskan ingin menganggap pedang Skullface sebagai hadiah darinya. Yang membuat Shin panik karena itu terdengar seperti lamaran, dia dengan cepat menjelaskan. Itu hanya kecelakaan ketika pedang itu terbang. Dia setuju untuk tidak memaksanya. Gadras memperingatkannya. Bahwa beberapa orang merencanakan untuk memutarbalikan ini menjadi jebakan untuk menangkapnya sebagai penjahat dan memaksanya untuk melayani kerajaan. Lady Rion menyarankan mereka berpura-pura itu sebagai penghormatan. Itu jauh lebih keren bagi Shin dengan pengaturan itu daripada lamaran pernikahan. Sehingga Lady Rion secara resmi mendapatkan senjata yang kuat, dia mengatakan Shin bisa mengabaikan tekanan kerajaan. Tetapi Gadras berpikir itu masih aneh. Rion berjanji untuk membayar Shin untuk pedang dari simpanannya, melihat bahwa mereka berdua mendapatkan manfaat dari kesepakatan ini. Dia memohon padanya untuk membiarkannya menyimpan pedang itu. Shin yang ingin tetap dengan kehidupan petualangnya mengatakan dia bisa menyimpannya dan tidak akan mengambil uang. Hanya meminta akses ke zona terbatas perpustakaan sihir, Lady Rion bingung mengapa orang rendahan ini. Tampaknya tidak terkesan dengan pedang yang bisa memberinya kehidupan santai selamanya dan kemudian dia mengaku telah menggunakan pedang itu beberapa kali.
dan mulai menyukai bagaimana rasanya di tangannya, mereka teleport kembali ke kastil dan menemukan dua penjaga mati di lantai. Terlihat seperti mereka terbakar. Berdiri di belakang mereka adalah seorang pendeta bernama Kardinal Greal dan mereka berdua bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sana. Shin memeriksa layar statistik pria itu dan melihat dia terkena pesona dan kebingungan. Gadres bersiap untuk menghentikan Kardinal Greal. Tetapi kemudian Shin dan Lady Rion tiba-tiba teleport pergi. Sayangnya Shin dan Rion mendarat di tempat yang menyeramkan dan setengah jadi. Shin bertanya, "Di mana kita?" Dan Lady Rion menyadari bahwa mereka berada di tanah Kalkia. Terlihat seperti set film horor. Sepertinya mereka sendirian di sini. Rion bertanya-tanya apa yang bisa membuat seorang pendeta sekuat Kardinal Grealis. Menjadi gila, Shin berpikir mereka perlu segera pergi dari sana. Jadi dia bertanya apakah dia bisa menggunakan telepati tetapi dia mengatakan tidak karena dia tidak berada dalam kelompok dengan siapapun. Jadi Shin memutuskan untuk menghubungi teman-temannya, Shin dan Tira untuk memberitahu mereka di mana harus bertemu. Dia bertanya padanya tentang kota terdekat. Dan dia menyebutkan Falmer, satu-satunya kota yang harus dilalui untuk masuk atau keluar dari Bay Relic. Untungnya panggilan Snaze masuk tepat pada saat itu. Dan dia khawatir bertanya apakah Shin baik-baik saja. Dia meyakinkannya dengan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dia takut dia mungkin meninggalkan mereka lagi. Karena dia menghilang begitu tiba-tiba, jadi dia menjelaskan apa yang terjadi dan mereka berpikir seseorang mengendalikan Kardinal Greal. Schnee menyebutkan bahwa menggunakan keterampilan yang mempengaruhi pikiran adalah tabu, bahkan bangsawan bisa dieksekusi untuk itu. Jika itu benar, seseorang pasti sedang mengintai. Shin mengatakan bahwa dia bisa teleportasi keluar, tetapi meragukan Rion dan krunya akan membiarkannya pergi menggunakan sihir yang hilang. Dia bertanya kepada Schnee apakah dia bisa menjaga tempat itu sementara dia pergi, dan dia mengonfirmasi bahwa dia bisa. Dia memberitahunya untuk mengizinkan mereka bertemu di Falmar. Schnee memberitahu Tira bahwa Shin baik-baik saja dan mengatakan mereka perlu menuju ke istana untuk urusan mendesak dalam perjalanan ke istana. Schnee memberitahu Tira bahwa Shin mengalami masalah dengan seorang iblis, monster yang lahir dari miasma. Dia menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang sangat jahat. Mereka suka membuat orang menderita dan perbedaan utamanya adalah mereka mendapatkan kekuatan ekstra dari miasma. Mereka bahkan bisa menyamar sebagai monster lain. Dia menjelaskan bahwa semakin mirip manusia seorang iblis, semakin kuat dan cerdas dia. Dan mereka diberi peringkat berdasarkan itu, jadi kemungkinan mereka berhadapan dengan iblis yang relatif cerdas. Sekitar tingkat kelas count, mungkin antara 300 hingga 400, karena yang ini bisa mengendalikan seorang pria. Tira mulai panik. Merasa dia tidak siap menghadapi sesuatu yang sekuat itu, Schnee meyakinkannya bahwa mereka hanya di sana untuk mengamati, jadi dia tidak perlu takut. Ketika mereka menemukan tempat yang aman dekat kastil, Schnee mengucapkan mantra sembunyi, sebuah mantra penyamaran agar tidak ada yang bisa melihat mereka. Kemudian dia menggenggam Tira dan memberitahunya untuk berpegangan erat karena mereka akan terbang cepat. Mereka melompati pagar tinggi dan menyelinap ke dalam kastil. Tira panik karena mereka berani sekali meskipun dengan sihir penyamaran mereka. Mereka langsung menuju ke penjara. Di mana iblis itu ditahan, di pintu masuk mereka bertemu dengan dua penjaga dan Schnee membuat mereka tertidur dengan sihir tidur. Setelah mengambil kunci dari mereka, mereka memperkenalkan diri kepada Kardinal Greal yang sangat terkejut melihatnya. Dia bertanya apa yang dia lakukan di sana. Dia memberitahunya apa yang telah dia dengar, tetapi sayangnya Kardinal Greal tidak bisa mengingat apapun. Berkat keterampilan yang mempengaruhi pikiran, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, yang bisa dia pikirkan hanyalah potongan-potongan kecil. Schnee menyusun potongan-potongan itu. Itu karena dia menghadapi dua efek pikiran sekaligus. Dia menenangkannya. Memberitahunya bahwa dua orang yang terteleportasi itu aman, kemudian dia membongkar mantra di atasnya, memaksa iblis itu keluar, dan tebak apa. Itu adalah iblis bermata banyak dengan tangan yang bisa beregenerasi bernama Magnumuk tingkat 423. Schnee bisa tahu dia memiliki sedikit kecerdasan. Karena dia memiliki nama yang tepat, iblis jahat itu mengenalinya sebagai elf tinggi berambut perak bermata biru yang selalu mengganggu rencana mereka. Dia menyebutkan bahwa sudah 500 tahun sejak dia menghadapi salah satu iblis ini. Terakhir kali adalah saat bencana. Iblis itu mencoba mencakar dia dengan tangan regenerasinya. Tetapi Schnee memotongnya setiap kali dengan pedangnya. Kemudian dia bertanya mengapa dia begitu bertekad untuk melindungi Kardinal Greal. Dia menjawab bahwa akan sia-sia membiarkannya mati karena tuduhan yang tidak berdasar. Ditambah dia mengatakan akan memalukan bagi Sans Tumbulan jika dia membiarkannya bebas.
Iblis bodoh itu tahu bahwa Sanjtumbulan adalah tempat berkumpulnya manusia tinggi. Dan mereka telah mengalahkan banyak dari jenisnya. Tetapi kemudian iblis menjijikan ini mencoba merekrut Sene dan dia berkata tidak. Saya baik-baik saja. Dia bertanya mengapa dia begitu bersikeras tidak menghormati mereka dan berpihak pada seorang tuan yang meninggalkannya. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak merasa marah atau pahit tentang ditinggalkan dan harus mengandalkan kekuatannya. Sene sudah tidak peduli. Dia lelah mendengarnya mengoceh, terutama karena dia memilih waktu yang sangat buruk untuk mencoba mengganggu ketenangannya. Sene sudah muak, dia lelah mendengarnya mengoceh, terutama karena dia memilih waktu yang sangat buruk untuk mencoba mengganggunya. Dia mengeluarkan pedang bulan birunya dan memberinya promosi ke tingkat keterpisahan yang baru. Kepalanya terjatuh. Sementara dia menggumamkan beberapa omong kosong saat tubuhnya hancur, Sene melangkah keluar dari penjara bawah tanah bersama Kardinal Grarel. Bersama Tirashimer dan Yuzuha, mereka berlari langsung ke istana raja. Semua orang membicarakan bagaimana dia bisa masuk ke kastil. Raja mengajukan pertanyaan, apa yang dia lakukan di kastil dan bagaimana dia bisa mengakses penjara bawah tanah. Dia memberitahunya tentang iblis di dalam pikiran Grarel yang mempengaruhi kutukan. Raja menyadari musuh sejarah umat manusia. Iblis kembali beraksi, dia, Ratu, dan Gadras menghela napas lega ketika Sene memberitahu mereka bahwa dua orang yang terteleportasi baik-baik saja. Raja berkata dia berharap Kardinal Grairul dapat terus menjadi penghubung mereka dengan gereja. Sambil meminta maaf dan berjanji untuk bekerja lebih keras, Sene menyarankan Raja untuk merahasiakan informasi tentang kekacauan di kastil. Atau itu bisa membuat publik umum panik. Dia setuju dan bertanya apa langkah selanjutnya. Dia berkata dia punya tempat untuk dituju. Dan meninggalkan istana bersama krunya, Tira penasaran tentang bagaimana mereka akan sampai ke kota bertembok Falmar karena Shin memiliki kereta mereka. Dia bertanya kepada Sene tentang hal itu. Sene meyakinkannya dengan mengatakan mereka hanya akan berlari ke sana. Lalu dia dan Tira berlari keluar dari kastil. Menuju kota bertembok Falmar, Tira terus berteriak saat Sene mempercepat langkah meskipun duduk di punggung Shimmer. Sementara itu, Shin yang tidak berguna berbalik kepada Rion bertanya apa yang dia ketahui tentang Tanah Murni. Rion menjelaskan bahwa Tanah Murni adalah kota-kota yang jatuh selama peristiwa Cakram Kemakmuran yang dirumorkan memerlukan beberapa orang terpilih. Untuk menghadapi monster yang muncul di sana, Shin yang bingung menunjukkan bahwa mereka akan membutuhkan senjata dan Rion dengan senang hati berbagi bahwa dia beruntung telah terteleportasi dengan pedang wajah tengkorak kotak. Rion kemudian bertanya kepada Shin yang tidak menyadari apa senjata yang dia rencanakan untuk digunakan. Shin yang bangga memberikan senyuman konyol dengan mata tertutup seperti anak anjing yang menggaruk gatal. Berpikir dia seharusnya tidak membocorkan kekuatan sebenarnya terlalu cepat, dia mengakui bahwa bahkan untuknya akan sulit menemukan jalan keluar dari Tanah Murni. Kedua orang yang tersesat itu berkeliaran di Tanah Murni sementara Rion menceritakan kisah tentang sebuah pintu kecil yang dirumorkan menjadi jalan keluar menuju gerbang baru. Shin menyarankan mereka mencari pintu itu alih-alih berkeliaran melawan monster di Tanah Murni. Shin yang bingung melihat sebuah dinding dan bertanya kepada Rion apakah dia siap untuk memanjatnya. Tanpa menunggu jawabannya, dia tiba-tiba melompat ke udara dan kemudian jatuh kembali ke tanah. Shin yang lambat berpikir mencoba melompati dinding itu lagi tetapi dengan hasil yang sama. Dia bertanya kepada Rion apa yang dia lihat dari lompatan itu dan dia memberitahunya bahwa setelah dia melompat, dia menghilang lalu muncul kembali di tanah. Shin curiga teleportasi yang menyebabkan ini sebelum mencoba melompat di bagian bawah pagar. Shin mengklaim dia tahu apa yang menyebabkan gangguan. Dia membawa Rion lebih dalam ke Tanah Murni sampai mereka menemukan bola cahaya magis, tersenyum dalam kesadaran. Shin memberitahu Rion bahwa cahaya itu berarti seluruh kota adalah penjara bawah tanah. Rahang Rion ternganga, dia belum pernah mendengar tentang kota yang berubah menjadi penjara bawah tanah sebelumnya. Shin menjelaskan bahwa kota yang berubah menjadi penjara bawah tanah ini bekerja sedikit berbeda dari penjara bawah tanah biasa yang dia ketahui. Mereka hanya bisa melarikan diri dengan mengikuti rute tertentu. Rion dengan cerdas menunjukkan bahwa alasan Shin tidak bisa terbang melewati pagar atau mengambil jalan keluar yang mudah adalah karena rute tersebut mengirim peserta yang tersesat kembali ke tempat mereka mulai. Dengan senyum bodoh terpampang di wajahnya, Shin menambahkan bahwa mereka harus mengikuti bola cahaya ajaib, menghindari perangkap dan mengalahkan monster untuk keluar. Rion tersenyum kepada rekannya yang tidak begitu tidak berguna dan berterima kasih padanya karena telah menjadi teman teleportasinya. Shin membalas rasa syukurnya dan Rion memerah seperti orang bodoh sebelum mengambil alih. Rion memberitahu Shin untuk memberitahunya jika dia melihat sesuatu yang aneh.
Shin mengumumkan bahwa bola cahaya ajaib akan mentransportasi mereka ke lokasi baru. Jadi dia menawarkan diri untuk pergi lebih dulu dan akan kembali untuk melaporkan setelah memeriksanya. Shin menyentuh bola cahaya ajaib dan terteleportasi keluar, kembali dengan cepat seperti yang dijanjikan. Dia memberitahu Rione bahwa area baru itu aman dan tidak terlalu jauh. Rion meminta maaf karena membuat Shin menjadi subjek percobaan dan dia meyakinkannya bahwa dia pergi dengan sukarela karena dia tahu dia bisa menangani apapun yang menunggu. Di sisi lain, dia tersenyum dengan senyum tidak bergunanya yang biasa sambil berpikir bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan monster apapun dalam permainan ini. Jika tidak ada yang melihat. Rion berjanji akan membalas budi kepada Shin atas bantuannya dan kedua idiot tanpa tujuan itu terteleportasi melalui bola cahaya ajaib. Saat Shin memindai area, dia memperingatkan bahwa ada monster yang mengintai dekat. Mereka berlari untuk menghadapinya. Dan Riona bertanya kepada Shin monster jelek apa itu. Dia menjelaskan bahwa itu adalah makhluk tipe hantu yang disebut Giliwaze yang menggunakan sihir tanah dan angin. Shin memperingatkannya bahwa gerakannya tidak teratur dan sangat tidak dapat diprediksi. Gili melompat ke udara dan membuat tornado debu untuk mengalahkan para penyerangnya. Rion tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji betapa menawannya monster-monster di tanah murni. Shin meyakinkan sang putri bahwa dia sudah mengatasi sihir monster itu, yang perlu dia lakukan hanyalah mengenai Gili itu. Dengan tebasan zigzag yang licin, dia menjatuhkan monster itu dan Rion melompat sambil berteriak, memotongnya menjadi dua. Shin hanya tersenyum. Memberikan pukulan terakhir. Rion tersenyum lebar bertanya bagaimana mereka bisa mengalahkannya hanya dalam 3 gerakan. Shin memberitahunya bahwa keterampilan pedang wajah yang dia miliki terbuat dari sihir cahaya, yang merupakan titik lemah bagi beberapa monster. Rion dengan antusias bertanya tentang senjatanya dan Shin mengungkapkan nama pedangnya, Kakura, setelah sedikit menggoda tentang kekuatan rahasia pedang Shin. Rion bertanya kepada Shin berapa banyak monster yang bisa dirasakan getaran sihirnya dan dia memberitahunya bahwa dia bisa mendeteksi 20. Tetapi biasanya monster tidak meninggalkan sarang mereka di dalam Dungeon, jadi mereka harus tetap waspada. Saat mereka melewati bola sihir bercahaya lainnya, mereka menemui monster slime tingkat tinggi. Rion benar-benar meremehkan peringatan Shin. Dan dia meluncurkan dirinya ke udara mengayunkan pedangnya, tetapi slime itu menghindar dan menjebaknya dengan lendirnya. Slime mulai melelehkan pakaiannya, jadi Shin bergegas untuk menghancurkannya dengan ekspresi bingung. Dia mulai mengobrol tentang bekerja sama melawan slime. Rion tersenyum sinis, mencatat betapa santainya dia sejak pertama kali mereka bertemu, terkejut. Shin menghindari tatapannya dan dengan canggung menunjukkan bahwa sebagian besar pakaiannya sudah hilang. Berkat slime. Rion berteriak dan bersembunyi. Shin menawarkan jaketnya, sedikit menggigil karena dingin. Rion berkomentar tentang betapa dia memiliki banyak pakaian dan Shin dengan gugup menjelaskan bahwa sebagian besar adalah hadiah bersamaan dengan alat saat mereka berpatroli. Shin bertanya apakah Rion bisa menggunakan sihir, tetapi dia menunjukkan bahwa mereka jarang bertarung dengan itu. Shin membagikan rencananya untuk mengajarinya sebuah mantra. Dan setelah pelajaran mereka berkeliling dan menemukan monster berbentuk telur. Shin mencatat. Sepertinya Dungeon berusaha mengusir mereka. Telur itu menetas dan boom, monster Griffin besar meledak keluar. Menembakkan energi beku kemana-mana tanpa kehilangan ritme Shin mengangkat Riona dan terbang keluar. Tepat pada waktunya sebelum ledakan terjadi setelah mereka aman Riona meminta untuk diturunkan dan bertanya apa yang bisa mereka lakukan selanjutnya. Shin memberitahunya untuk menyerang dari belakang sementara dia mengalihkan perhatian monster Riona tersenyum. Menggoda apakah partner konyolnya bisa menangani tugas itu Shin meyakinkannya bahwa dia meragukan monster itu akan menyerangnya dan jika iya, dia cukup kuat untuk menghadapinya. Dia terbang menjauh menarik perhatian monster dan melemparkan bilah jari ke arahnya sementara Beast mengaum Rion melihat celah. Melompat untuk menyerang berulang kali tetapi Griffin menamparnya dengan sayapnya dan dia terkejut dengan kekuatannya. Shin memanggilnya untuk melihat ke atas dan saat dia melihatnya, dia bertanya apakah mereka sudah mengalahkannya. Shin tersenyum bersikeras bahwa monster Griffin sudah pergi tetapi kemudian mengejutkan monster itu sepenuhnya beregenerasi. Monster itu melolong ke langit menampar mereka dengan napas dingin es dan mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Rion bertanya kepada Shin bagaimana cara mengalahkan monster ini. Shin berpikir keras lalu memintanya untuk melakukan satu permintaan ketika dia memberitahunya untuk menemukan perangkat pembuka gerbang. Sendiri Rione terkejut tetapi Shin mengabaikannya mengatakan dia akan memberinya waktu sementara dia mencari mekanisme itu.
Rione ingin tahu mengapa dia harus repot-repot dengan itu dan Shin menjelaskan bahwa regenerasi cepat monster itu kemungkinan berasal dari sebuah mantra. Dan bahwa mungkin ada sesuatu yang terhubung dengan mekanisme pembuka. Rion menyadari bahwa membuka gerbang bisa memberi mereka kesempatan untuk melumpuhkan Griffin, memungkinkan untuk melarikan diri. Dengan senyum konyol Shin bercanda bahwa monster suka tampil. Lalu melesat ke udara, dia meminta maaf kepada Rion dan mengaku bahwa dia akan melepaskan kekuatan maksimalnya. Mantra atau tidak, dengan Rion menjauh, dia melepaskan serangan kuat yang menghancurkan monster itu. Kepala Griffin beregenerasi dan Shin dengan ceria menyatakan bahwa dia akan menggunakannya sebagai kelinci percobaan untuk menguji kekuatannya. Setelah mengalahkan monster yang beregenerasi untuk yang ke-30 kalinya, Shin memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru. Sebuah bola putih muncul di dada monster. Menarik Shin masuk, dia melemparkan serangan api tetapi bola itu menyerapnya, membungkusnya dalam cahaya emas. Membiarkannya bebas dari cengkeraman monster, Shin memukul raksasa bodoh itu dan menyadari bahwa monster itu tidak bisa beregenerasi. Dia mengiris leher monster itu, menyaksikannya menghilang ke udara tipis. Rion mendekat. Bertanya apa yang baru saja meledak dan kemana Griffin pergi. Shin memberitahunya bahwa dia telah menghabisinya sementara dia pergi di luar penjara bawah tanah. Shin memberitahu Rion bahwa mereka perlu bertemu dengan seorang teman di kota berikutnya. Shne menerima pesan dari Shin yang mengatakan bahwa dia akan berkemah dengan putri untuk malam itu, jadi dia memberitahu Tira dan makhluk mitos untuk bergerak di malam hari di dekat api unggun. Shin menawarkan diri untuk jaga pertama dan menuangkan teh untuk Rion. Rion bercanda bagaimana dia begitu siap untuk malam mereka. Seolah-olah dia merencanakannya. Shin menjelaskan bahwa dia biasa bepergian dengan kotak barang sihir. Rion mengaguminya dan mendekat. Mencoba mengganggunya agar bergabung dengan tentara, tetapi Shin berkata tidak mungkin. Dia menunjukkan bahwa rasanya luar biasa, akhirnya bisa mengobrol dengan seseorang yang berbicara terus terang. Shin bertanya apakah dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya, tetapi Rihanna mengakui bahwa itu tidak begitu baik. Shin menyebutkan bahwa dia selalu bebas untuk mengobrol dan saat itu dia menyadari Rion telah bersandar padanya. Keesokan paginya sebuah batalion wajah tengkorak menuju kota berikutnya tempat mereka seharusnya bertemu Shne dan yang lainnya. Rion bertanya-tanya mengapa gelombang besar monster mengarah ke Falmar. Dia menjelaskan bahwa gerakan monster tersebut mirip dengan banjir. Shin yang bingung bertanya apa itu banjir. Rion menjelaskan bahwa banjir terjadi ketika sihir meluap dari tanah murni, mengumpulkan cukup kekuatan dan melepaskan banyak monster. Ditambah Miss Garuda melindungi area sekitar tanah murni dan Falmar adalah satu-satunya cara untuk menghindari terjebak di dalamnya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Falmar diperkuat untuk bertindak sebagai garis pertahanan terakhir melawan banjir sihir tersebut. Namun, ketika menghadapi banjir yang serius, biasanya Falmar mengalami banyak korban. Rion menatap situasi dengan tajam dan mengatakan Falmar mungkin tidak dapat bertahan dari serangan berikutnya. Shin, seperti orang bodoh, berkata pada dirinya sendiri bahwa dia perlu meminta Shne untuk segera ke Falmar. Lalu dia dengan bodohnya menunjukkan bahwa akan memakan waktu lama bagi monster untuk mencapai Falmar dan memberitahu Rion bahwa mereka perlu bekerja sama dengan tentara Falmar di Falmar. Rion bertanya kepada Shin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk segerombolan besar monster itu menyerang kota. Shin menjawab bahwa hanya akan memakan waktu beberapa hari. Rion memutuskan dia perlu bertemu dengan tuan tanah setempat dan memberitahu Shin untuk mendaftar di guild petualang. Shin yang klasik, selalu clueless, bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Rion menjelaskan bahwa guild dan tentara akan sangat penting untuk menghadapi invasi besar ini. Dan bahwa para terpilih akan berkumpul, jadi di guild, anak kita yang bodoh, Shin, bertemu dengan kepala guild. Dan menceritakan tentang banjir monster yang menuju Falmar. Kepala guild berkata, tunggu dulu. Apakah kamu bilang kamu benar-benar melihat monster-monster ini? Shin menjawab bahwa dia menyaksikan banyak makhluk jahat bergerak dari tanah murni. Jika itu benar, kata kepala guild, mereka harus mulai mempersiapkan secepat mungkin. Untuk membuktikan dirinya, Shin mengeluarkan kartu pengantar Moon Sanctum untuk menunjukkan bahwa dia serius. Dia menyarankan kepala guild untuk memeriksa dengan tuan tanah setempat jika dia masih meragukannya, karena Rion sudah bersama tuan tanah. Kepala guild meyakinkan Shin bahwa dia mempercayainya dan mengumumkan bahwa mereka akan masuk ke mode darurat. Dia juga menambahkan bahwa jika Rion berbicara dengan tuan tanah, tentara akan segera bergerak. Mereka berencana untuk mulai mengevakuasi penduduk kota begitu mereka mendapat kabar. Dia menyuruh asistennya untuk menghubungi setiap perwakilan guild. Setelah dia pergi, kepala guild bertanya kepada Shin apa yang ingin dia lakukan.
Shin yang bodoh dengan semua kepahlawanan itu sukarela untuk tetap dan membantu mempertahankan kota. Kepala guild berterima kasih padanya. Tetapi menunjukkan bahwa mereka kekurangan senjata. Shin mulai berhayal tentang papan tanda di sekitar kota. Tepat saat itu Sene menghubunginya. Untuk memberitahunya bahwa dia hampir sampai di Falmar. Dia memberitahunya untuk memberitahu kepala guild bahwa dia siap bergabung dalam pertempuran melawan banjir. Lalu dia bertanya kepada Sene tentang papan tanda yang dia zong, tetapi dia clueless. Tiba-tiba, dia bertemu dengan elf pendek berambut pirang bernama Barret yang mengenalinya dan sangat senang bertemu Shin. Shin tidak percaya dia bertemu dengan karakter sampingan teman dari permainan yang sedang menikmati teh di kafe. Barret bertanya apakah Shin berencana untuk bergabung dengan tentara Falmar untuk melawan banjir. Shin yang lambat mengonfirmasi bahwa dia memang berencana. Dia menyebutkan bahwa dia baru saja berbicara dengan kepala guild. Barret berkata, "Bro, mengapa kamu tidak langsung menghabisi banjir itu?" Shin menjelaskan bahwa itu karena dia bersama putri kedua Berelik dan tidak bisa bertindak maksimal di depannya. Barret tersenyum menggoda bahwa dia benar-benar bisa melihat seorang putri melamar Shin. Shin tertawa. Mengakui bahwa putri kedua sebenarnya menyukainya, itulah sebabnya dia berusaha untuk tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Barret menawarkan untuk membantunya kapanpun dia membutuhkannya. Namun, Shin tiba-tiba ingat sesuatu. Dia canggung bertanya tentang papan tanda itu lagi dan Barret memberitahunya bahwa itu milik temannya yang lama. Hibinako, pikiran Shin terkejut. Hibinako masih berada di dunia permainan. Barret menyebutkan beberapa teman Shin di Falmar. Mengatakan bahwa mereka sedang keluar kota untuk urusan, tetapi baik-baik saja. Shin mengira mereka sudah habis dari permainan kematian. Barret memintanya untuk tidak panik dan mengeluarkan daftar pemain di dunia permainan. Ketika Shin melihat daftar itu, dia menyadari setiap nama di dalamnya terhubung dengannya. Barret memberinya daftar lain, yang ini merinci pembunuh pemain yang dikenal. Hati Shin terjatuh saat dia ingat bagaimana para pembunuh itu menghabisi begitu banyak temannya selama permainan kematian. Parade menjelaskan bahwa ketika pemain pertama kali muncul di dunia mereka, Shinny bersikeras agar mereka segera memburu pembunuh pemain. Shin mengakui Shinny tidak pernah membocorkan informasi tentang pemain lain. Barry menyebutkan kurangnya penyebutan itu sebagai pengkhianatan. Shin menertawakan hipokrisi itu. Dan Barry menunjukkan bahwa karakter sampingan seharusnya tidak menyimpan informasi penting dari tuan mereka. Dia menyebutkan bahwa meskipun Shne adalah pengikutnya, dia pantas mendapatkan teguran karena tidak memberitahunya. Shin membela Shne, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Namun, dia kemudian teringat saat Shne bertindak tidak tahu tentang papan tanda itu. Bray kembali pada komentarnya sebelumnya. Mengatakan bahwa dengan kepribadian Shne, dia tidak akan mencoba menyakiti Shin dengan menyembunyikan sesuatu yang terlalu buruk. Benih ketidakpercayaan sudah ditanam. Shin mengucapkan dengan keras bahwa Shne tidak akan pernah mengkhianatinya. Saat itu, Barret harus mulai mempersiapkan banjir ketika Shin bertanya apakah Parade sedang bertarung dengan tentara. Dia membantahnya, mengatakan Falmar aman selama Shin ada di sekitar. Sambil berjalan-jalan di kota, Shin memberitahu Shne bahwa setelah melakukan penyelidikan tentang banjir, dia menemukan bahwa seorang pemain berpengaruh besar telah muncul di antara gerombolan tingkat rendah beberapa kali. Semakin besar banjir, semakin besar kemungkinan orang brengsek itu muncul entah dari mana. Yuzuhara memeluk Shin dan dia bertanya kepada Tira di mana Shin berada. Keesokan harinya, Tira bertanya kemana Shin pergi. Dia menjelaskan bahwa dia perlu melihat para terpilih di Kastil Lord. Dia mencatat bahwa Shne kembali larut malam kemarin. Jadi dia tidak sempat menanyakan tentang para pembunuh pemain itu atau pemain lain yang mengintai di sekitar. Dia teringat Barret menyebut Shne sebagai pengkhianat. Lord Falmar menyambut Shin dan memperkenalkannya kepada dewan pejabatnya. Lord menguraikan rencana pertempuran mereka. Dan Tira merasa kasihan pada para ksatria di bawah Shne setelah menunggu monster. Tidak ada yang muncul. Geng berkumpul kembali untuk membahas apa yang terjadi. Shne menyebutkan bahwa dia pernah melihat banjir yang menghilang seperti ini sebelumnya. Dan menambahkan bahwa setelah menghilang, monster tiba-tiba muncul dan menyerang kota. Shin merasa ini terdengar seperti sebuah acara dari permainan. Mata Shin melebar saat dia mengatakan ada kemungkinan individu yang kuat memimpin banjir besar ini. Alias bos acara. Dalam perjalanan ke Moon Sandstorm,
Shin bertanya kepada Schnee apakah dia menggunakan mantra besar dalam pertempuran guild. Saat dia pergi, dia menjawab tidak. Dia bisa mengatasi sebagian besar hal dengan mantra area efek standarnya. Setibanya di Moon Sun's Tomb, Shin membuat busur raksasa untuk Tira saat pasukan dan semua orang bersiap untuk banjir. Schnee mengatakan ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Setelah pertempuran, monster mulai bergerak menuju Falmar dan Schnee meluncurkan serangan sihir biru besar kepada mereka. Kira dan Yuzuhara bersemangat untuk Schnee. Dan Rion memberikan perintah kepada pasukan untuk menyerang Shin menunjukkan bahwa banjir ini bukanlah kumpulan monster biasa. Dan meminta Schnee untuk menggunakan mantra cahaya birunya lagi tetapi dia menggunakan koneksi pelayan dan tuan untuk memberitahu Shin bahwa dia tidak bisa terus melakukan serangan area besar seperti itu. Shin melompat ke udara mengayunkan pedang apinya membakar monster-monster di sekitarnya sebelum Rion dapat memimpin serangan terhadap makhluk-makhluk itu. Tira melepaskan tembakan yang tepat mengenai tengah kerumunan menyebabkan ledakan besar. Rion tersenyum melihat kegembiraan Tira dan terjun ke dalam pertempuran tiba-tiba monster besar datang menyerang Rion. Dan ketika Tira mencoba membantu dia tersandung mengatakan bahwa dia telah menguras banyak mana dengan serangan terakhir itu. Yuzha mencoba membujuk Tira untuk tidak menembak lagi tetapi Tira bersikeras bahwa dia perlu membantu Rion tepat pada waktunya Wilhelm datang untuk menyelamatkan Rion. Tira mengenalinya dan Lasia muncul di belakangnya menawarkan untuk mengisi ulang mananya Rion dan Wilhelm bekerja sama untuk mengalahkan monster raksasa itu. Rion berterima kasih kepada Wilhelm karena telah menyelamatkannya dan bertanya mengapa dia berada di Falmar. Wilhelm menjelaskan bahwa guild mengeluarkan permintaan bantuan dia teringat Mari yang memohon padanya untuk menyelamatkan Shin dari monster-monster itu dan tersenyum. Shin mengenakan armor tubuh penuh dan hanya menjatuhkan monster seolah-olah itu tidak ada artinya. Para penjaga di sekitarnya bertanya siapa dia. Dia memberitahu mereka untuk memanggilnya Merah dan menyarankan mereka untuk pergi agar dia bisa melepaskan kekuatannya. Para penjaga melarikan diri ketakutan. Dan Shin mengaktifkan kapak terkutupnya dan dia mengiris melalui kerumunan monster yang besar seperti pisau panas melalui mentega. Dan melihat bos besar ini, iblis mencoba menjatuhkan mantra yang membingungkan pada para prajurit tetapi Shin tidak membiarkannya. Dia meningkatkan batas atributnya melompat ke udara dan menghancurkan iblis itu dengan satu pukulan epik dari kapaknya. Sementara itu, Schnee yang sedikit bingung memberitahu tuannya yang bodoh bahwa semua monster telah pergi. Dan kota itu ramai membicarakan tidak ada korban jiwa. Wilhelm dan Lasia pergi setelah pertempuran tetapi Shin dan krunya harus tetap. Untuk pesta kemenangan di pesta itu Rion memanggil Shin dan Schnee yang penasaran bertanya kepada tuannya. Apakah ada yang terjadi antara dia dan Rion? Shin segera membantahnya dan menjadi gugup di sekitar Rion. Schnee merasakan sedikit cemburu. Pergi dengan marah. Drama klasik. Shin bertemu dengan Schnee kemudian. Dia meminta maaf karena meninggalkannya dan dia ingin tahu apakah dia merasa cemburu. Dia mengakui bahwa dia benar-benar cemburu. Kemudian dia bertanya apakah Brett memberitahunya tentang para pemain dan pembunuh pemain dan dia mengangguk. Shin mulai panik. Mengatakan dia minta maaf karena tidak memberitahunya lebih awal karena dia berpikir dia mungkin kembali menjadi Shin yang lama jika dia tahu. Dia menangis mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana menjadi dirinya yang lama lagi. Dia mengaku ingin menjadi sandaran Shin. Dan dia menariknya untuk pelukan kejutan memberitahunya bahwa dia akan bereaksi dengan cara yang sama jika posisinya terbalik. Shin terbuka tentang merasa sangat kesepian setelah mengalahkan bos permainan dan kembali sampai mereka bertemu kembali. Dan dia menyadari Schnee mengingatnya dia berjanji tidak akan menghukumnya dan meminta agar dia tidak pernah menyimpan rahasia darinya lagi. Tetapi kemudian Schnee membalikan keadaan dan bertanya apakah dia masih mencintai Mariano dan dia mengakui bahwa dia memang mencintainya. Dia mengabaikan jawabannya dan mencium dia menatap matanya mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti mencintainya. Bahkan jika dia kembali ke dunianya kemudian Schnee kembali ke pesta dan skuad kecil itu menikmati sisa malam mereka. Dengan suara keras, keesokan paginya Shin dan para gadis melompat dari Falmar untuk menuju ke kota berikutnya.